4231 Alam rahasia alam sulit untuk mendapatkan manfaat pertempuran di Realm Battlefield. Untuk membuka alam rahasia bagi Kaisar Dewa tingkat lanjut, seseorang membutuhkan banyak manfaat pertempuran. Dalam keadaan normal, dibutuhkan ratusan tahun bagi Kaisar Dewa tingkat lanjut untuk mengumpulkan cukup pahala untuk melakukannya. Namun, Duan Lingtian adalah pengecualian. Mudah baginya untuk mengumpulkan pahala pertempuran karena dia cukup kuat untuk membunuh dewa tertinggi biasa dan mendapatkan pahala pertempuran mereka. Meskipun menjadi Kaisar Dewa tingkat lanjut, kecepatannya dalam mengumpulkan pahala pertempuran jauh lebih cepat daripada kecepatan dewa tertinggi perantara biasa. Saya hanya bisa membuka alam rahasia yang sesuai dengan basis kultivasi saya di alam Kaisar Dewa yang maju. Ada dua jenis alam rahasia banyak orang dan alam rahasia satu orang. Saya membutuhkan banyak manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia satu orang. Sebagai perbandingan, tidak membutuhkan banyak manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia multi orang. Namun, jika saya menggunakan lebih banyak manfaat pertempuran untuk membuka ranah rahasia multi orang, saya akan memiliki lebih sedikit pesaing di ranah rahasia. Setiap orang perlu menyumbangkan manfaat pertempuran yang sama untuk membuka dunia rahasia multi orang. Namun, jika seseorang menggunakan lebih banyak manfaat pertempuran, seseorang dapat membuka dunia rahasia dua orang. Adapun ranah rahasia satu orang, seseorang perlu mencapai level tertentu atau mengumpulkan cukup manfaat pertempuran untuk membukanya. Jika manfaat pertempuran seseorang melebihi ambang batas, ranah rahasia akan berubah menjadi ranah rahasia tingkat tinggi. Tak perlu dikatakan, dunia rahasia tingkat tinggi akan memiliki lebih banyak harta dan pertemuan kebetulan. Saya akan terus mengumpulkan pahala pertempuran untuk saat ini alih-alih memasuki dunia rahasia. Ketika tempat itu akan dibuka, saya akan memasuki ranah rahasia satu orang. Berdasarkan kecepatan saat ini aku mengumpulkan manfaat pertempuran, aku yakin aku akan memiliki banyak manfaat pertempuran saat itu. Dengan begitu banyak manfaat pertempuran, ranah rahasia satu orang yang saya buka pasti akan menjadi level tinggi. Namun, akan lebih baik jika saya membuka dunia rahasia sebagai dewa tertinggi. Itu akan memiliki banyak kesempatan untuk dewa tertinggi yang belum sempurna. Ranah rahasia yang dibuka berhubungan dengan basis kultivasi seseorang. Dengan demikian, di alam rahasia multi orang, hanya mereka yang memiliki basis kultivasi serupa yang dapat memasukinya, dan harta karun serta pertemuan kebetulan di alam rahasia juga disesuaikan dengan basis kultivasi seseorang. Misalnya, harta karun dan pertemuan kebetulan yang berguna bagi dewa tertinggi tidak akan muncul di alam rahasia yang dibuka oleh Kaisar Dewa tingkat lanjut, dan sebaliknya. Duan Lingtian, yang tidak sabar untuk menjadi dewa tertinggi, secara alami lebih suka membuka dan memasuki dunia rahasia tingkat tertinggi. Tujuannya adalah untuk menstabilkan basis kultivasinya di alam rahasia. Selama periode waktu berikutnya, Duan Lingtian mulai dengan sepenuh hati mengumpulkan pahala pertempuran dan mendapatkan hadiah. Kultivasinya juga meningkat setiap saat. Dengan ini dan bantuan buah daun surgawi ketiga, dia pasti akan menerobos ke alam dewa tertinggi. Duan Lingtian sedikit mengernyit. Dia baru saja membunuh seorang kaisar dewa tingkat lanjut dari tanah sangsi ketika dia merasa seolah-olah sedang diawasi. Matanya menyipit saat dia melihat bukit tandus di kejauhan. Dia dengan cepat melepaskan kesadaran surgawinya juga dan segera menemukan kaisar dewa tingkat lanjut lainnya. Begitu Duan Lingtian menemukan pihak lain dengan cepat terbang keluar dan berkata dengan rasa bersalah, "Saya tidak punya niat jahat. Saya juga dari tanah persembahan surgawi. Saya mendengar keributan sebelumnya jadi saya datang untuk melihat-lihat. Aku melihatmu dengan mudah membunuh orang itu dari tanah sangsi. Kamu benar-benar kuat. Anda seharusnya menjadi dewa tertinggi yang dekat, bukan?" Pihak lainnya adalah seorang pemuda yang lemah dan ramah. Terlepas dari keramahannya, dia jelas takut pada Duan Lingtian. Matanya berkilat dengan sedikit antisipasi ketika dia bertanya kepada Duan Lingtian apakah Duan Lingtian adalah dewa tertinggi yang akan datang. Dewa tertinggi yang dekat. Duan Lingtian sedikit terkejut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan anggukan, "Itu benar. Kaisar dewa terkuat yang maju adalah dewa tertinggi yang akan datang." Tidak salah untuk mengatakan bahwa Duan Lingtian, yang tidak diragukan lagi adalah kaisar dewa terkuat yang maju, adalah dewa tertinggi yang dekat. Sampai sekarang, Duan Lingtian tidak hanya membunuh kaisar dewa dan dewa tertinggi tingkat lanjut dari tanah sangsi,
tetapi dia juga membunuh banyak orang dari tanah persembahan surgawi, termasuk dua dewa tertinggi yang belum sempurna. Namun, harus dikatakan bahwa orang-orang dari tanah persembahan surgawi yang dia bunuh menyerangnya terlebih dahulu. Dia tidak menyerang mereka yang tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Duan Lingtian hanya bertemu dengan beberapa orang dari tanah persembahan surgawi yang tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Pada saat ini, setelah menerima konfirmasi dari Duan Lingtian, mata pemuda yang tampak lemah itu berbinar. Dia berkata, "Saya Hou Lian Yu, dan saya adalah anggota klan Hou, klan peringkat tertinggi kelas berat di tanah persembahan surgawi." "Siapa namamu?" "Duan Lingtian," jawab Duan Lingtian. Pada saat yang sama, dia mempelajari pemuda di depannya. Dia tidak menyangka pemuda itu menjadi anggota klan peringkat tertinggi kelas berat di tanah persembahan surgawi. Sebagai klan peringkat tertinggi kelas berat, itu mirip dengan Myriad Laws Academy dan Lone Primordial Spirit Congregation di Profound Energy Land. "Kakak Duan," seru Hou Lian Yu. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan cara Hou Lian Yu memanggilnya. Kemudian, dia berkata, "Saya mungkin tidak lebih tua dari Anda." "Aku tahu," kata Hou Lian Yu sambil tersenyum, "namun, di mataku, mereka yang lebih kuat memiliki senioritas yang lebih tinggi. Karena kamu lebih kuat dariku, tidak salah jika aku memanggilmu, kakak." "Kakak Duan, karena takdir mempertemukan kita, aku punya saran. Saya mencari seseorang untuk memasuki dunia rahasia tingkat kaisar bersama saya. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan saya? Anda tidak harus menggunakan kemampuan bertarung Anda untuk memasuki dunia rahasia ini. Ranah rahasia yang saya sebutkan adalah ranah rahasia alam yang sudah ada di Realm Battlefield. Saya, bersama beberapa orang, kebetulan cukup beruntung untuk menemukannya." Setelah mendengar kata-kata Hou Lian Yu, Duan Lingtian, yang akan mengabaikan Hou Lian Yu dan pergi, menghentikan langkahnya. Minatnya terusik. "Kamu dan beberapa orang menemukan dunia rahasia. Selain alam rahasia yang hanya bisa dibuka dengan manfaat pertempuran, ada juga alam rahasia alami di medan perang alam. Ranah rahasia ini langka dan misterius, dan seseorang harus sangat beruntung untuk menemukannya. Bahkan Yang Yu Chen, kakak ketiga Duan Lingtian, yang menghabiskan hampir 1000 tahun di medan perang alam 10.000 tahun yang lalu, tidak menemukan alam rahasia alami. Hanya sejumlah kecil orang yang bisa memasuki ranah rahasia alam, dan ada juga batasan basis kultivasi. Hanya mereka yang memiliki basis kultivasi yang sama yang dapat memasuki alam rahasia alam." Hou Lian Yu menyeringai ketika berkata, "Tepatnya, saya, bersama dengan 3 orang lainnya, menemukan alam rahasia alam. Di antara ketiganya, salah satunya juga dari klan Hou." Saat Hou Lian Yu berbicara, Duan Lingtian menemukan jejak rasa jijik di mata Hou Lian Yu. Adapun 2 orang lainnya, mereka berasal dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat lainnya di tanah persembahan surgawi. Saya pribadi mengenal keduanya dari sebelumnya. Kami berempat mencapai kesepakatan untuk menemukan 1 orang masing-masing untuk memasuki alam rahasia alam. Ranah rahasia itu dapat menampung 10 orang, tetapi kami berencana untuk masuk hanya dengan 8 orang. Karena kami berempat, paling adil bagi kami untuk membawa 1 orang masing-masing. Saya bertemu dengan beberapa kaisar dewa yang kuat sebelum ini dan ingin mengundang mereka. Sayangnya, mereka ingin membunuh saya, mengabaikan saya, atau menolak saya karena mereka khawatir saya dan yang lainnya akan membunuh mereka, kata Hou Lian Yu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Hou Lian Yu terus berkata, "Kakak Duan, jika kamu tidak tertarik, maka aku tidak akan membujukmu lagi." Hou Lian Yu sepertinya siap ditolak saat ini. "Mengapa kamu dan yang lainnya tidak mencari temanmu masing-masing? Mengapa Anda mencari orang asing di Realm Battlefield?" Duan Lingtian bertanya dengan skeptis. Lagi pula, akan mudah jika Hou Lian Yu baru saja mencari anggota klannya untuk memasuki alam rahasia alam bersamanya. Selain itu akan membawa risiko yang lebih rendah. Hou Lian Yu berkata, "Kami memiliki keprihatinan kami. Jika kita menemukan sesama anggota memasuki alam rahasia, kemungkinan besar berita tentang kita memasuki alam rahasia alam akan menyebar. Kita semua tidak terlalu menonjol dalam kekuatan kita masing-masing. Itu hanya akan membawa masalah bagi kita jika berita itu menyebar. Selain itu, sebaiknya kita memilih orang yang kuat untuk memasuki dunia rahasia bersama kita. Namun, jika pihak lain yang kita pilih dari kekuatan kita masing-masing terlalu kuat, itu pasti tidak baik untuk kita." Meskipun Hou Lian Yu singkat dengan penjelasannya,
Duan Lingtian dapat dengan mudah menebak pikiran Hou Lianyu. Jika Hou Lianyu mengundang seseorang dari klan yang sama yang lebih kuat darinya, pihak lain akan mengetahui rahasia harta dan pertemuan kebetulan yang diperoleh Hou Lianyu. Saat itu, siapa yang tahu jika pihak lain akan mencoba merampok barang-barang itu darinya atau menimbulkan masalah. Risikonya, meski belum sepenuhnya hilang, bisa diminimalkan jika dia mengundang orang luar. Lagi pula, orang luar tidak akan dapat dengan mudah memasuki tanah klan Hou untuk menimbulkan masalah. Bahkan jika orang luar mengungkap fakta bahwa Hou Lianyu telah memperoleh harta, tidak banyak yang akan mempercayainya dan hanya akan menganggap orang luar itu mencoba menimbulkan masalah. Setelah beberapa saat, Duan Lingtian menatap Hou Lianyu dengan tatapan menyelidik saat dia bertanya, "Jika aku memasuki dunia rahasia bersamamu dan bergabung denganmu, bagaimana kita akan membagi keuntungan kita?" Setelah mendengar ini, Hou Lianyu tersenyum dan menjawab, "Kakak Duan, kamu jauh lebih kuat dariku. Hal-hal yang Anda peroleh sendiri adalah milik Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, maka saya akan mengambil bagian 30%. Mengenai hal-hal yang kami temukan, itu akan menjadi milik orang pertama yang mendapatkannya." Hou Lianyu tampak sangat tulus saat berbicara. "Baiklah," Duan Lingtian segera setuju, "selain itu, jika saya mendapatkan hal-hal yang tidak berguna bagi saya, Anda dapat memilikinya. Mereka mungkin berguna bagi Anda. Anggap saja sebagai, terima kasih, atas undangan Anda." Senyum Hou Lianyu melebar setelah mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata dengan penuh semangat, "Saya benar-benar tidak mengundang orang yang salah. Kakak Duan, kamu benar-benar perhatian." Saat Hou Lianyu berbicara, dia mengacungkan jempol kepada Duan Lingtian untuk mengungkapkan kekagumannya. "Kakak Duan, yang lain dan saya setuju untuk bertemu dalam 3 bulan. Ada 1 bulan tersisa sampai saat itu. Haruskah kita pergi ke sana sekarang?" Hou Lianyu bertanya. "Baiklah," kata Duan Lingtian dengan anggukan. Dia tidak khawatir Hou Lianyu akan menipunya. Lagi pula, Hou Lianyu tidak punya alasan untuk melakukannya. Jika Hou Lianyu ingin menipu seseorang, dia tidak akan sebodoh itu untuk menemukan dewa tertinggi yang dekat untuk ditipu. Selain itu, Duan Lingtian yakin akan kemampuannya membaca orang. Dia tidak berani mengatakan dia 100% yakin bahwa Hou Lianyu tidak berbohong, tapi dia 80% sampai 90% yakin. 4.232 penggarap tanpa sekte beberapa orang lebih beruntung dari yang lain. Misalnya, Hou Lianyu, yang baru saja ditemui Duan Lingtian. Dia memiliki latar belakang yang baik sebagai keturunan dari klan Hou, kekuatan peringkat tertinggi kelas berat di tanah persembahan surgawi. Setelah memasuki Realm Battlefield, dia bahkan menemukan alam rahasia alam. Banyak orang hidup selama puluhan ribu tahun dan menghabiskan ribuan tahun di Realm Battlefield, tetapi mereka tidak pernah menemukan rahasia alam sekalipun. Alam rahasia alam ditinggalkan oleh kekuatan tertinggi di Realm Battlefield, menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Seseorang tidak membutuhkan jasa pertempuran untuk memasukinya. Mereka yang kurang beruntung hanya bisa memasuki alam rahasia yang membutuhkan jasa pertempuran untuk dibuka dan dimasuki. Sayangnya, mayoritas orang di Realm Battlefield adalah orang-orang dengan keberuntungan rata-rata. Selama perjalanan, Hou Lianyu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kakak Duan, dari klan atau sekte mana Anda berasal di tanah persembahan surgawi?" Tanda seru. Hou Lianyu menyukai Duan Lingtian, dewa tertinggi yang dekat yang tidak mengudara. Dari dulu sampai sekarang, Duan Lingtian sama sekali tidak memandang rendah dirinya. Meskipun kekuatannya dekat dengan dewa tertinggi yang akan datang, dia telah bertemu dengan banyak dewa tertinggi yang akan datang yang memperlakukannya dengan jijik dan bertindak arogan terhadapnya. "Saya hanya seorang kultivator tanpa sekte," kata Duan Lingtian dengan sedikit senyum. Dia tidak mengatakan bahwa dia bukan dari tanah persembahan surgawi tetapi dari tanah energi yang sangat besar. Dia tidak akrab dengan Hou Lianyu jadi tidak perlu mengungkapkan terlalu banyak. Kultivator tanpa sekte. Hou Lianyu memandang Duan Lingtian dengan heran. "Kakak Duan, kamu seorang kultivator tanpa sekte. Saya berasumsi Anda berasal dari kekuatan besar. Selain itu, sepertinya kamu lebih muda dariku. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa kultivator muda tanpa sekte seperti itu adalah dewa tertinggi yang dekat." Meskipun Hou Lianyu tidak menyelidiki usia tulang Duan Lingtian, dia masih bisa merasakan secara samar ketika seseorang jauh lebih muda darinya. Duan Lingtian adalah contohnya.
Dalam keadaan normal, jika seseorang dengan basis kultivasi yang sama dapat secara samar merasakan perbedaan usia, itu berarti perbedaan usia setidaknya 3.000 tahun. Saya memikirkan hal ini sebelumnya. Saya bertanya-tanya jika saya adalah seorang kultivator tanpa sekte, apakah saya akan sekuat saya sekarang? Jika saya punya pilihan, apakah saya akan memilih menjadi kultivator tanpa sekte atau keturunan klan Hou? Tak perlu dikatakan, setelah memikirkannya, saya memilih menjadi keturunan klan Hou, kata Hou Lian Yu sambil menghela nafas. Kakak Duan, Anda berhasil tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu sebagai seorang kultivator tanpa sekte. Anda pasti sangat menderita di sepanjang jalan, bukan? Duan Lingtian tersenyum dengan acuh tak acuh saat dia berkata, tidak juga. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri. Jika Anda memiliki latar belakang yang baik, tetapi Anda berpuas diri dan menolak menderita kesulitan di luar, Anda hanya dapat mengandalkan latar belakang Anda untuk tumbuh lebih kuat. Namun, jika Anda mau bekerja keras dan berlatih di luar, Anda juga akan dapat mencapai banyak hal. Anda juga akan dapat mengalami dan mendapatkan hal-hal unik bagi kebanyakan kultivator tanpa sekte. Singkatnya, tidak peduli seperti apa latar belakang seseorang, itu semua tergantung pada individunya. Saat Duan Lingtian berbicara, dia tidak bisa tidak memikirkan Yun Qingyan dari klan Yun. Ketika dia masih di dunia biasa, dia merasa bahwa Yun Qingyan sangat kuat dan tingkat kekuatan Yun Qingyan jauh dari jangkauan. Kalau dipikir-pikir, Yun Qingyan benar-benar tidak sekuat yang dia kira. Dalam waktu kurang dari 1000 tahun, dia telah melampaui Yun Qingyan. Dari segi latar belakang, dia tidak bisa dibandingkan dengan Yun Qingyan. Namun, Yun Qingyan tidak bisa dibandingkan dengannya dalam hal pengalaman, terutama yang hidup atau mati. Jika Yun Qingyan, yang cukup beruntung dilahirkan ke dalam klan Yun dan menerima sumber daya yang melimpah, bersedia keluar dari zona nyamannya, dia mungkin menjadi dewa tertinggi yang maju sekarang. Namun, Duan Lingtian tahu itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mungkin, jika dia dilahirkan dalam kekuatan tertinggi peringkat utama seperti klan Yun, dia mungkin tidak mau meninggalkan zona nyamannya dan menjelajah juga ketika dia akan menerima sumber daya yang melimpah. Selain itu, bahkan tanpa latar belakang yang baik, alasan Duan Lingtian meninggalkan zona nyamannya dan melakukan perjalanan ke begitu banyak tempat dan datang ke alam dewa adalah untuk membawa pulang KR. Tepatnya, sejak dia meninggalkan alam duniawi menuju alam devata, tujuannya adalah pergi ke tanah persembahan surgawi untuk menyelamatkan keluarga dan teman-temannya dan membawa pulang istrinya, KR. Sejak Xia Jie, tuan ketiga dari klan Xia, melepaskan keluarga dan teman-temannya, satu-satunya tujuannya sekarang adalah membawa pulang KR. Dia tumbuh semakin kuat karena alasan ini. Selama waktu ini, cakrawalanya telah sangat diperluas. Dia menyadari betapa kuatnya kekuatan tertinggi itu. Dia juga sangat menyadari dunia didominasi oleh yang kuat. Dengan kesadaran itu, dia mendapatkan tujuan lain untuk menjadi lebih kuat. Selain membawa pulang KR, ia juga ingin menjadi kuat untuk melindungi dan menjaga keluarganya di masa depan. Menjadi dewa tertinggi tidaklah cukup. Hanya dengan menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi dia dapat melindungi keluarganya. Saat itu, dia tidak perlu lagi takut pada siapapun. Namun, dia juga tahu bahwa setelah menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, kemungkinan besar akan ada pembangkit tenaga listrik tertinggi yang lebih kuat darinya. Menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi mungkin belum tentu menjadi akhir dari pencariannya untuk menjadi lebih kuat. Kesimpulannya, Duan Lingtian tidak akan pernah menyerah dalam usahanya untuk menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan ini, dia bertekad untuk menjadi cukup kuat untuk melindungi orang yang dicintainya. Sejak Duan Lingtian bertemu Hou Lian Yu, mereka tidak bertemu dengan siapapun dari Tanah Sangsi. Mereka memang bertemu seseorang dari Tanah Persembahan Surgawi, tetapi pihak lain tidak menyerang mereka sehingga mereka tidak menyerang pihak lain juga. Perjalanan mereka cukup damai. Setelah sebulan, Hou Lian Yu membawa Duan Lingtian ke tempat pertemuan, dan Duan Lingtian akhirnya bertemu dengan 3 orang yang disebutkan oleh Hou Lian Yu. Salah satunya juga anggota klan Hou, klan peringkat tertinggi kelas berat di Tanah Persembahan Surgawi. Adapun 2 orang lainnya, mereka berasal dari sekte peringkat tertinggi kelas berat di Tanah Persembahan Surgawi. Duo itu adalah sesama murid dari sekte yang sama. Namun, berdasarkan cara pria itu menyanjung wanita tersebut, kemungkinan besar wanita tersebut memiliki status yang lebih tinggi di sekte tersebut. Pada saat yang sama,
seseorang berdiri di samping mereka masing-masing. Pada saat ini, anggota lain dari klan Hou, yang masih muda, melirik Duan Lingtian yang berdiri di samping Hou Lianyu. Kemudian, dia mendecakkan lidahnya dengan sikap tidak setuju dan berkata dengan mengejek, "Hou Lianyu, orang yang kamu temukan tampaknya lebih muda darimu. Apakah dia dapat diandalkan?" Karena Hou Lianyu dapat merasakan bahwa Duan Lingtian masih muda, tidak sulit bagi pemuda dari klan Hou, yang sedikit lebih tua dari Hou Lianyu, untuk merasakannya juga. Hou Lianyu menatap pemuda itu dan berkata tanpa ekspresi, "Hou Dong, kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Siapa yang saya undang terserah saya. Anda tidak memiliki suara dalam masalah ini." Mendengar kata-kata ini, Hou Dong, pemuda itu, sedikit menyipitkan matanya. "Aku hanya mengkhawatirkanmu. Jika Anda mati di bawah pengawasan saya khawatir kakak laki-laki Anda akan membalas dendam dari saya. Lagi pula, aku hanya membawamu bersamaku karena kakak laki-lakiku menyuruhku melakukannya demi kakak laki-lakimu." Hou Lianyu mencibir, "Hou Dong, berhenti bertingkah sok superior. Kekuatan kita hampir sama. Bahkan jika Anda lebih kuat, Anda hanya sedikit lebih kuat dari saya. Anda masih belum menjadi dewa tertinggi yang dekat. Anda bepergian dengan saya untuk keselamatan Anda sendiri juga. Selama waktu kita bersama, Anda telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi tidak kurang dari 3 orang. Jika saya tidak mengambil tindakan, apakah Anda pikir Anda akan selamat?" Hou Lianyu sedikit kesal ketika mengingat bagaimana Hou Dong mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang-orang dari tanah persembahan surgawi. Dia, di sisi lain, tidak berniat menyerang orang-orang dari tanah persembahan surgawi. Sayangnya, Hou Dong terus memprovokasi orang-orang dari tanah persembahan surgawi yang terlihat lemah. Ada beberapa kejadian di mana Hou Dong hampir dikalahkan, dan dia terpaksa bergerak untuk mengalahkan atau membunuh lawan. Hou Dong memandang Hou Lianyu dengan jijik dan berkata, "Baiklah. Hou Lianyu, karena kamu begitu hebat, kamu seharusnya tidak mengambil barang rampasan." Hou Lianyu mencibir, "Sejak saya mengambil tindakan, saya secara alami harus mengambil bagian saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda yang menyebabkan masalah yang tidak perlu." Petik 2. Setelah membantu Hou Dong untuk menghadapi lawan, Hou Lianyu akan mengklaim barang milik lawan. Karena cincin spasial lawan akan hancur sendiri, Hou Dong tidak mendapatkan apapun. Dia melakukan ini dengan harapan Hou Dong akan berhenti menimbulkan masalah. Mungkin, Hou Dong akan berhenti jika dia tahu dia tidak akan mendapatkan apapun. Sayangnya, Hou Dong tidak mengerti niat baiknya dan bahkan mengira dia memanfaatkannya. Pada saat ini, seorang pria muda jangkung, yang merupakan adik laki-laki dari wanita di sebelahnya, menatap Hou Dong dan berkata tanpa ekspresi, "Cukup. Kalian berdua, berhenti berdalih. Kami masih harus bekerja sama setelah memasuki ranah rahasia. Mari perkenalkan orang-orang yang kita bawa ke sini." Hou Lianyu dan Hou Dong berhenti berdebat setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, Hou Lianyu memandang Duan Lingtian dan berinisiatif untuk berkata, "Saya akan memperkenalkan teman saya dulu. Dia adalah orang yang saya undang untuk membantu saya di dunia rahasia. Namanya adalah Duan Lingtian. Kakak Duan adalah seorang kultivator tanpa sekte. Kultivator tanpa sekte, Hou Dong, sepasang rekan murid, dan orang-orang yang mereka bawa secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian. Bagaimanapun, pembudidaya tanpa sekte cukup asing bagi mereka. Ada banyak pembudidaya tanpa sekte yang kuat, tetapi jumlah mereka tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang termasuk dalam suatu kekuatan. Jumlah mereka berada di liga yang sangat berbeda. Karena itu, yang lain memandang Duan Lingtian dengan rasa ingin tahu ketika Hou Lianyu mengatakan bahwa dia adalah seorang kultivator tanpa sekte. Hou Lianyu menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, "Kakak Duan, ini Hou Dong. Dia juga anggota klan Hou. Ini adalah Qi Yuping. Dia berasal dari Sekte Dewa Hujan Berkabut, sekte peringkat tertinggi kelas berat di tanah persembahan dewa. Ini adalah Jiang Yuwei. Dia juga dari Sekte Dewa Hujan Berkabut. Dia adalah keturunan langsung dari dewa tertinggi perantara di Sekte Dewa Hujan Berkabut." Ekspresi Duan Lingtian tetap sama ketika dia mendengar kata-kata terakhir Hou Lianyu. Lagi pula, dia tidak pernah membunuh dewa tertinggi perantara sebelumnya. Sebaliknya, orang-orang yang dibawa Hou Dong dan Qi Yuping terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada orang seperti itu di grup. Adapun orang yang dibawa Jiang Yuwei,
dia mengenakan kerudung sehingga tidak ada yang tahu apakah dia terkejut. Setelah itu, Hou Dong memperkenalkan orang yang dibawanya. Meskipun temanku bukan dari kekuatan peringkat tertinggi kelas berat, dia adalah keajaiban dari sekte peringkat tertinggi. Dia hampir sekuat dewa tertinggi yang belum sempurna. Dia adalah dewa tertinggi yang dekat. Saat Hou Dong berbicara, dia menatap Hou Lianyu dengan ekspresi sombong di wajahnya. Setelah mendengar kata-kata Hou Dong, Hou Lianyu mengerutkan kening. Itu tentu saja bukan hal yang baik bahwa Hou Dong menemukan dewa tertinggi yang dekat. Bukannya dia khawatir tentang Hou Dong yang merebut barang-barang darinya. Dia khawatir Hou Dong akan menimbulkan masalah lagi sekarang karena dia menemukan penolong yang kuat dan menyeret kelompok mereka ke bawah. 4233 saudara ketiga mengikuti perkenalan Hou Dong tentang dewa tertinggi yang akan datang. Qi Yuping dan Jiang Yuwei juga memperkenalkan orang-orang yang mereka bawa. Orang yang dibawa Qi Yuping juga merupakan dewa tertinggi yang dekat. Mirip dengan Hou Dong, Qi Yuping juga menegaskan fakta ini. Adapun Jiang Yuwei, dia hanya mengungkapkan nama wanita muda bercadar itu dan tidak menyebutkan seberapa kuat dia. Karena kita semua di sini, ayo masuk. Meskipun kita menyembunyikan tempat itu, siapa tahu terjadi sesuatu. Jika seseorang menemukan formasi dan menyerangnya, alam rahasia alam akan berpindah ke tempat lain, kata Qi Yuping. Tanda seru, alam rahasia alam di Realm Battlefield hanya dapat ditemukan dengan keberuntungan. Seseorang dapat memilih untuk tidak segera memasukinya dan menyembunyikannya dengan formasi. Namun, jika formasi tidak dinonaktifkan dengan benar dan dihancurkan secara paksa, itu akan mengganggu alam rahasia alam, dan itu akan berpindah ke tempat lain. Pintu masuk alam rahasia alam tidak stabil di alam. Jika fluktuasi energi terlalu kuat, itu akan menyebabkan alam rahasia alam bergerak. Hou Dong juga menjadi tidak sabar setelah mendengarkan kata-kata Qi Yuping. Dia dengan cepat mendesak, ayo pergi sekarang. Karena semua orang sedang terburu-buru, Hou Dong tidak bertengkar dengan Hou Lianyu. Dia fokus untuk mencapai tujuan mereka secepat mungkin. Di Realm Battlefield, penggunaan kapal terbang dilarang. Jika seseorang mengeluarkan kapal terbang itu akan langsung dihancurkan oleh energi yang menegakkan aturan di medan perang Realm. Mereka yang memasuki medan perang alam untuk pertama kalinya akan diperingatkan oleh tetua mereka untuk tidak menggunakan kapal terbang di medan perang alam. Membawa kapal terbang di Realm Battlefield tidak berbeda dengan menghancurkan kapal terbang. Medan perang Realm sebagian besar tandus dan gelap. Gunung-gunung juga tandus. Ada sangat sedikit tempat dengan tanaman. Anehnya, tanaman di sini tidak menghijau, melainkan layu dan menguning. Duan Lingtian mengikuti Hou Lianyu dan yang lainnya saat mereka melakukan perjalanan melalui pegunungan. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya tiba di sebuah lembah. Ketika mereka memasuki lembah, dia melihat gua yang sangat tidak mencolok. Namun, setelah masuk lebih dalam ke dalam gua, dia melihat tempat yang seperti surga. Di sini agak gelap sehingga dia hanya bisa melihat pemandangan dengan jelas setelah beberapa orang menyalakan api. Dewa tertinggi yang dekat yang dibawa oleh Qi Yuping, seorang pria parubaya, berkata, sedikit terkejut, tempat ini tersembunyi dengan sangat baik. Pria parubaya itu berasal dari sekte peringkat tertinggi di tanah persembahan surgawi, dan sektenya juga memiliki beberapa koneksi dengan sekte hujan kabut-kabut Qi Yuping. Ini juga salah satu alasan Qi Yuping memilihnya. Meskipun sepertinya Qi Yuping tidak begitu akrab dengan pria parubaya itu, Duan Lingtian berspekulasi bahwa Qi Yuping meninggalkan Realm Battlefield untuk mengundang pria parubaya itu ke sini. Di Realm Battlefield, tidak mungkin mengirim pesan melalui Soul Pulse. Pembatasan seperti itu secara alami tidak berlaku begitu seseorang meninggalkan Realm Battlefield. Demikian pula, Duan Lingtian juga curiga bahwa Jiang Yuwei dari Misty Rain Divine Sect meninggalkan Realm Battlefield untuk mengundang wanita muda itu ke sini. Sebaliknya, dua anggota klan Hou yang naif hanya mencari orang-orang di medan perang Realm. Secara alami, mungkin juga duo tersebut tidak mengetahui kandidat yang baik sehingga mereka harus mencari orang asing sebagai gantinya. Dibandingkan dengan sekte, klan biasanya agak terisolasi sehingga anggotanya tidak mengenal banyak orang dibandingkan dengan anggota sekte. Hou Dong menyeringai, tampak sedikit bangga saat dia berkata, tentu saja, tersembunyi dengan baik. Kalau tidak, orang lain akan menemukannya sebelum kita. Hou Lianyu, Hou Dong, Qi Yuping, dan Jiang Yuwei bersama-sama menemukan alam rahasia alam. Meski keempatnya cukup kuat, mereka masih belum cukup kuat. Karena itu,
Mereka melakukan perjalanan bersama di Realm Battlefield untuk memastikan keselamatan mereka. Ada banyak orang yang berkumpul bersama karena alasan ini di Realm Battlefield. Namun, bepergian dalam kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Seseorang perlu mewaspadai rekannya dan waspada terhadap pengkhianatan juga. Hou Dong memandang Qi Yuping dan berkata, Qi Yuping, nonaktifkan formasi. Kaulah yang meletakkan lapisan pertama formasi sehingga hanya kamu yang bisa menghapusnya. Saya akan menghapus lapisan kedua karena sayalah yang meletakkannya. Formasi itu sebenarnya tidak rumit. Ada 4 lapisan pada formasi, dan masing-masing dari mereka meletakkan 1 lapisan. Masing-masing dapat dengan mudah menghapus lapisan masing-masing. Namun, untuk menghilangkan lapisan formasi, mereka harus mempersembahkan darah mereka. Ini untuk mencegah master formasi yang terampil menonaktifkan formasi. Itu adalah formasi yang sederhana namun efektif. 4 orang melangkah maju satu demi satu untuk menghilangkan lapisan formasi. Setelah keempat lapisan dihilangkan, energi misterius melonjak di dalam gua sebelum pusaran hitam pekat muncul di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Begitu pusaran muncul, sebuah pesan muncul di benak Duan Lingtian dan yang lainnya. Alam rahasia alam ini ditemukan oleh 4 kaisar dewa tingkat lanjut. Maksimal 10 kaisar dewa tingkat lanjut dapat memasuki dunia. Begitu orang pertama masuk ke ranah, itu akan segera terbuka. Ranah akan dibuka selama sebulan. Setelah itu, semua orang di dunia ini akan dipindahkan ke base camp terdekat. Yang lain tampaknya tidak terkejut mendengar pesan ini. Seolah-olah mereka sudah mengetahui hal ini. Sebaliknya, Duan Lingtian sedikit terkejut. Dia hanya tahu bahwa alam rahasia, yang dibuka dengan jasa pertempuran, tidak mengirim mereka yang ada di dalam ke base camp ketika waktunya habis. Sebaliknya, orang-orang di alam rahasia akan dikirim ke tempat-tempat acak di medan perang alam. Bahkan ada kemungkinan dikirim ke area dalam Realm Battlefield. Duan Lingtian menghela nafas dalam hati. Sepertinya ada perlakuan istimewa bagi mereka yang memasuki alam rahasia alam. Namun, saya belum pernah mendengar tentang ini dari kakak ketiga. Apakah dia tidak menyadarinya? Atau, mungkin, dia menyadarinya tetapi tidak terlalu memperhatikannya karena dia belum pernah menemukan alam rahasia alam sebelumnya. Mungkin, dia tidak mengharapkan saya untuk memasuki alam rahasia alami sehingga dia tidak memberitahu saya tentang hal itu. Saya bertanya-tanya bagaimana kabar kakak ketiga sekarang. Sekarang setelah kita berpisah, dia seharusnya lebih mudah, kan? Duan Lingtian tahu betul bahwa dia adalah beban bagi Yang Yuchen saat mereka mengembara di medan perang Zen yang mendalam, medan perang Realm dari tanah energi yang mendalam dan tanah batas Zen. Tanpa dia, Yang Yuchen sudah lama pergi ke area dalam dari medan perang Zen yang mendalam. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan bereaksi ketika dia tahu bahwa aku memasuki dunia rahasia alami. Sebelumnya, ketika dia secara singkat menyebutkan rahasia alam, saya bisa mendeteksi sedikit penyesalan dalam suaranya. Jelas, dia menyesal tidak menemukan alam rahasia alam manapun. Duan Lingtian dipenuhi dengan antisipasi saat dia memikirkan hal ini. Ketika kita bertemu lagi, saya akan memberitahu kakak ketiga tentang memasuki alam rahasia alam. Dia pasti akan merasa iri. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak pernah bisa membayangkan bahwa kakak ketiganya, Yang Yuchen, berada di alam rahasia alami. Setelah menemani Duan Lingtian ke medan perang Sangsi Surgawi, Yang Yuchen kembali ke medan perang Zen yang mendalam. Secara kebetulan, tempat dia dipindahkan berada di dekat alam rahasia alam. Adik laki-laki, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Yang Yuchen menghela nafas secara emosional. Jika dia tidak menemani Duan Lingtian ke medan perang Sangsi Surgawi, dia tidak akan menemukan alam rahasia alam. Seseorang hanya bisa menemukan alam alami karena keberuntungan. Suatu kebetulan yang membahagiakan bahwa Yang Yuchen dipindahkan ke tempat itu. Ranah rahasia alam yang ditemukan Yang Yuchen dapat menampung hingga 3 dewa tertinggi perantara. Karena itu, dia tidak segera memasuki dunia rahasia. Sebagai gantinya, dia pergi ke base camp terdekat, meninggalkan Realm Battlefield untuk kembali ke Profound Energy Land, dan menemukan 2 dewa tertinggi perantara untuk memasuki alam rahasia alam bersamanya. 2 dewa tertinggi perantara adalah di antara beberapa saudara angkat Yang Yuchen di tanah energi yang mendalam. Salah satunya adalah seorang kultivator tanpa sekte dan yang lainnya berasal dari kekuatan peringkat tertinggi. Keduanya juga sangat kuat. Paling tidak, mereka tidak lebih lemah dari Yang Yuchen. Namun,
Harus dikatakan bahwa mereka jauh lebih tua dari Yang Yuchen. Kakak ketiga, kamu sangat beruntung. Untuk berpikir bahwa Anda menemukan alam rahasia alami. Luar biasa. Bahkan udara di alam rahasia alam berbau berbeda. Duo yang memasuki alam rahasia alam bersama Yang Yuchen tampak muda. Salah satunya mengenakan jubah emas pucat, dia tampan dan memiliki sepasang mata yang tajam. Yang lainnya mengenakan jubah putih dan memegang kipas terlipat di tangannya, terlihat seperti seorang sarjana. Duo ini bukan hanya teman baik Yang Yuchen, tetapi mereka adalah saudara angkat Yang Yuchen. Salah satunya lebih dari 3.000 tahun lebih tua dari Yang Yuchen, dan yang lainnya lebih dari 1.000 tahun lebih tua dari Yang Yuchen. Yang Yuchen bertemu keduanya di Realm Battlefield ketika dia berusia 10.000 tahun. Saat itu, mereka bertiga diserang oleh pembangkit tenaga listrik sehingga mereka bergabung. Mereka mempercayakan hidup mereka satu sama lain dan saling percaya, dan dengan demikian, mereka berhasil bertahan hidup. Setelah itu, salah satu dari mereka menyarankan agar mereka menjadi saudara angkat. Pemuda berpakaian putih yang berpakaian seperti sarjana adalah yang tertua. Saat itu, dia juga yang terkuat di antara ketiganya. Dengan demikian, ia menjadi Big Brother. Adapun pemuda tampan berbaju emas, yang berasal dari kekuatan peringkat tertinggi, dia menjadi kakak kedua. Meskipun pada saat itu kekuatannya tidak berbeda dengan Yang Yuchen, dia menjadi kakak kedua, karena dia sedikit lebih tua dari Yang Yuchen. Dengan demikian, Yang Yuchen, yang termuda dari ketiganya, menjadi kakak ketiga. Dia tidak terlalu peduli menjadi yang termuda. Lagi pula, pada saat itu, ia juga menduduki peringkat ketiga dalam hal senioritas di faksi istana dalam Akademi Hukum Myriad. Ini semua berkat adik laki-lakiku. Yang Yuchen berkata tanpa menyembunyikan apapun. Dia mempercayai kakak dan kakak kedua tanpa syarat. Selama 10.000 tahun mereka mengenal satu sama lain, keduanya tidak pernah mengecewakannya. Duo ini dapat diandalkan dan tidak pernah ragu setiap kali dia meminta bantuan mereka. Seperti kata pepatah, waktu akan mengungkapkan hati seorang pria. Setelah bergaul selama lebih dari 10.000 tahun, bahkan jika mereka hanya bertemu satu sama lain dari waktu ke waktu, hubungan mereka semakin kuat dan kuat hingga mereka bahkan lebih dekat daripada saudara kandung. 4234 bertingkah lemah. Ngomong-ngomong, kami secara tidak langsung berhutang budi kepada adik laki-lakiku. Pria muda berbaju emas dari kekuatan peringkat tertinggi di Profound Energy Land tertawa kecil. Pada saat yang sama, pemuda berpakaian putih itu mengangguk dan berkata, saya harus menemukan cara untuk membalas kebaikan ini di masa depan. Yang Yuchen hanya tersenyum mendengar kata-kata ini dan tidak mengatakan apapun. Dia tahu bahwa kedua saudara angkatnya adalah orang-orang yang saleh. Bahkan jika dia memberitahu mereka bahwa tidak perlu membalas kebaikan ini, keduanya tidak akan mendengarkannya. Selain itu, ia juga merasa bantuan dari duo tersebut akan menguntungkan adik laki-lakinya di masa depan. Siapa yang tahu jika adik laki-lakinya mungkin membutuhkannya suatu hari nanti. Tanda seru. Meskipun Duan Lingtian berasal dari alam bawah, dia telah membuat beberapa musuh di alam dewa. Sebagai contoh, Lone Primordial Spirit Congregation, kekuatan tingkat tertinggi kelas berat di Profound Energy Land, menginginkan nyawanya sebelum ini. Meskipun jemaah telah mengirim orang untuk menebus kesalahannya di kemudian hari, tidak ada keraguan bahwa jika jemaah diberi kesempatan untuk membunuhnya, mereka pasti tidak akan mengampuni nyawanya. Hanya jika dia mati dia tidak lagi menjadi ancaman bagi jemaah. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, Yang Yuchen secara alami menyadari fakta ini. Tidak sulit baginya untuk menebak pikiran Lone Primordial Spirit Congregation. Tidak mengherankan jika jemaat berubah pikiran tentang berdamai dengan Duan Lingtian. Setelah Duan Lingtian, Lian Houyu, dan yang lainnya memasuki alam rahasia alam, mereka melihat ngarai yang luas. Bayangan gelap seperti awan gelap menjulang di puncak ngarai. Surga, mereka monster besar. Houdong berseru dengan suara sedikit ketakutan dan bernada tinggi. Duan Lingtian dan yang lainnya mendongak. Mereka menemukan bahwa kegelapan yang menjulang di atas lembah bukanlah awan melainkan monster besar. Awalnya, mata monster itu tertutup. Ditambah dengan kegelapan, mereka tidak bisa melihat monster dengan jelas. Namun, pada saat ini, monster membuka mata mereka, memperlihatkan mata merah darah yang dingin, yang samar-samar menerangi ngarai. Pada saat yang sama, Duan Lingtian dan yang lainnya mendengar suara napas berat.
Ini seharusnya menjadi alam rahasia alam tingkat pertama, Qi Yuping berkata dengan sungguh-sungguh, aku khawatir bahkan monster yang paling lemah pun berada di alam Kaisar Dewa yang belum sempurna. Ada juga kemungkinan bahwa mereka adalah lebih kuat dari itu. Jika yang terlemah ada di alam Kaisar Dewa yang belum sempurna, itu berarti alam rahasia alam ini tidak terlalu bagus. Namun, jika yang terlemah ada di ranah Kaisar Dewa Perantara, itu berarti alam rahasia alam ini, yang sesuai dengan basis kultivasi kita, adalah yang agak bagus. Setelah Qi Yuping selesai berbicara, mata Hou Lian Yu, Hou Dong, dan dewa tertinggi yang akan datang, yang dibawa oleh Hou Dong dan Qi Yuping, menjadi cerah satu demi satu. Hou Dong bergumam pada dirinya sendiri, saya harap yang terlemah di antara monster-monster ini berada di ranah Kaisar Dewa Perantara. Qi Yuping berkata lagi, monster besar ini semakin tidak sabar. Melewati level pertama seharusnya tidak menjadi masalah jika kita menyerang bersama. Ayo bergerak sekarang dan kalahkan mereka. Bahkan jika ini adalah alam rahasia alam terbaik, yang sesuai dengan basis kultivasi kita, seharusnya tidak ada monster di alam dewa tertinggi yang dekat di tingkat pertama. Paling banyak, akan ada satu atau dua monster yang hampir sekuat dewa tertinggi yang akan datang. Jelas, Qi Yuping memiliki pemahaman yang cukup baik tentang alam rahasia alam. Hou Lian Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, Qi Yuping, apakah kamu pernah ke alam rahasia alam sebelumnya? Tidak, Qi Yuping menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku mendengar beberapa tetua dari Sekte Misty Rain Divine kami berbicara tentang alam rahasia alam Realm Battlefield sebelumnya. Ada catatan yang merinci pengalaman orang-orang di sekte yang telah memasuki alam rahasia alam sebelumnya. Saya mengerti. Saya pikir Anda cukup beruntung untuk memasuki alam rahasia alami sebelumnya, kata Hou Lian Yu. Qi Yuping menggelengkan kepalanya. Tidak mudah menemukan alam rahasia alam. Beberapa leluhur di Sekte Dewa Hujan Berkabut kita telah hidup selama puluhan ribu tahun. Mereka telah memasuki Realm Battlefield beberapa kali dan tinggal selama ribuan tahun, tetapi mereka belum pernah menemukan alam rahasia alam. Fakta bahwa kami menemukan alam rahasia alam kali ini sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Saat ini, Hou Dong berkata dengan tidak sabar, baiklah, berhenti bicara. Kita harus bergegas dan melewati level pertama. Anda dapat berbicara sebanyak yang Anda inginkan setelah kami pergi. Begitu Hou Dong selesai berbicara, dia memimpin dan menyerang. Semua orang terkejut begitu Hou Dong menyerang. Gelombang demi gelombang muncul dari udara tipis dan segera menyapu monster di atas ngarai. Monster besar di atas ngarai sudah mulai gelisah. Begitu Hou Dong menyerang, mereka meraung dan tidak membuang waktu untuk menyerang Hou Dong. Awalnya, Hou Dong sangat percaya diri. Namun, ketika dia melihat monster besar menyerbu ke arahnya secara serempak, dia merasa sedikit ketakutan. Wajahnya menjadi pucat, dan dia buru-buru berteriak, serang. Ledakan. Dewa tertinggi yang dekat, yang di bawah Hou Dong, bergerak saat ini. Api muncul di bawah kakinya, dan dia terangkat ke udara oleh api. Sesaat kemudian, dia tiba di sebelah Hou Dong dan dengan cepat menyerang monster sebelum Hou Dong melakukannya. Hukum terkuatnya adalah hukum api, dan serangannya sangat kuat. Hanya dengan mengibaskan lengan bajunya, kobaran api berkobar di langit dan membakar puluhan monster besar menjadi abu. Dengan ini, celah kecil muncul di tengah ratusan ribu monster besar. Membunuh mereka. Sementara lusinan hadiah bersinar dari langit ke dewa tertinggi yang dekat, mata Hou Dong berbinar. Dia bergegas keluar saat ombak besar menyapu seperti naga yang marah. Dalam sekejap, banyak monster meledak menjadi kabut darah, yang kemudian tersapu oleh hukum airnya. Satu demi satu, hadiah menyinari Hou Dong dari langit. Ayo pergi dan bunuh monster. Qi Yuping berkata kepada orang di sebelahnya sebelum dia terbang juga. Pada saat yang sama, Jiang Yuwei menatap wanita muda di sebelahnya. Duo itu diam-diam terbang ke langit juga. Dengan tambahan 4 orang lagi, semakin banyak monster besar yang mati. Kakak Duan, ayo pergi. Hou Lian Yu berkata dengan mendesak. Awalnya, dia berencana menunggu Duan Lingtian bergerak dulu. Namun, setelah sekian lama, dia menemukan bahwa Duan Lingtian tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Pada akhirnya, dia tidak bisa lagi menahan diri dan dengan cepat terbang ke langit juga. Setelah melihat ini, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum mengikuti Hou Lian Yu. Bahkan, dia tidak berencana untuk bergerak. Namun, karena Hou Lian Yu sudah bergerak, akan terlihat buruk jika dia tetap diam. Sejujurnya,
Dia tidak peduli dengan imbalan dari membunuh monster-monster ini di ranah Kaisar Dewa. Di antara monster-monster ini, tidak banyak di ranah Kaisar Dewa tingkat lanjut. Kebanyakan dari mereka berada di ranah Kaisar Dewa Perantara. Dengan demikian, imbalan dari membunuh mereka tidak berguna baginya. Ketika Duan Lingtian bergabung dalam pertarungan, dia melihat api dari dewa tertinggi yang dibawa Hou Dong ke sini. Setiap kali pihak lain bergerak, api akan membakar monster menjadi abu. Itu mengingatkannya bahwa sudah seumur hidup sejak terakhir kali dia menggunakan hukum api dalam pertempuran. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, api berkobar dan melonjak, membunuh monster di ranah Kaisar Dewa Perantara hanya dalam sekejap mata. Ini masih sedikit lemah, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepalanya ke dalam setelah dia menyerang dengan hukum api. Duan Lingtian menyerang lagi dengan hukum api. Kali ini, dia menggunakan penguasaan Dao bersama dengan hukum apinya, yang meningkatkan kekuatan hukum apinya. Ledakan. Hanya dengan satu pukulan, Duan Lingtian membunuh beberapa monster di ranah Kaisar Dewa Perantara hanya dalam sekejap mata. Hou Dong, yang awalnya memandang rendah Duan Lingtian dan menganggap kekuatan Duan Lingtian hanya rata-rata, sedikit mengernyit saat melihat bahwa Duan Lingtian tidak lebih lemah darinya. Dia berencana untuk mengejek Hou Lian Yu karena tidak menemukan penolong yang kuat. Tapi sekarang, dia hanya diam. Lagi pula, menurutnya, bahkan jika Duan Lingtian bukan dewa tertinggi yang dekat, Duan Lingtian tidak lebih lemah darinya atau Hou Lian Yu. Dengan demikian, Duan Lingtian memenuhi syarat untuk memasuki alam rahasia alam bersama mereka. Selain Hou Dong, yang lain juga memperhatikan Duan Lingtian. Mereka semua penasaran dengan kekuatan orang yang diundang Hou Lian Yu untuk memasuki alam rahasia alam bersama mereka. Jika Duan Lingtian terlalu kuat, akan ada pesaing tambahan saat mereka menemukan harta nanti. Karena itu, mereka menghela nafas lega ketika mereka menemukan bahwa Duan Lingtian tidak sekuat itu. Kakak Duan, kekuatannya tidak lebih lemah dariku meskipun dia menggunakan hukum api. Hou Lian Yu, yang juga melihat Duan Lingtian, terkejut dengan hukum api Duan Lingtian. Berbeda dengan yang lain, dia tahu bahwa hukum terkuat Duan Lingtian bukanlah hukum api melainkan hukum ruang. Lagi pula, dia sebelumnya telah menyaksikan Duan Lingtian dengan mudah membunuh Kaisar Dewa tingkat lanjut dari Tanah Sangsi, yang hampir menjadi dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Meskipun demikian, Hou Lian Yu tidak mengekspos Duan Lingtian. Dia bukan orang bodoh. Dia mengira Duan Lingtian ingin bertindak lemah dan hanya akan menunjukkan kekuatannya pada saat kritis. Melihat Hou Dong, Qi Yuping, dan yang lainnya tampak meremehkan Duan Lingtian saat ini, dia berpikir bahwa ini pasti bagian dari rencana Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak menyadari pikiran Hou Lian Yu. Kalau tidak, dia pasti akan dibuat terdiam. Dia hanya menggunakan hukum api dengan iseng dan tidak terlalu memikirkan keputusannya untuk melakukannya. Dia tidak perlu berpura-pura lemah atau menyembunyikan kekuatannya sama sekali. Jika dia keluar semua, bahkan jika semua orang yang hadir, termasuk Hou Lian Yu, bergabung, mereka tetap tidak akan cocok untuknya. Pembantu Jiang Yuwei. Segera setelah itu, Hou Lian Yu mengalihkan perhatiannya ke wanita muda yang mengenakan cadar di wajahnya. Dia menyaksikan saat dia membunuh monster besar dengan setiap serangannya. Kekuatan yang dia tunjukkan sebanding dengan miliknya, Hou Dong, Qi Yuping, dan Jiang Yuwei. Mereka hampir menjadi dewa tertinggi yang akan segera terjadi, tetapi mereka masih belum menjadi dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Aku ingin tahu apakah dia juga bertingkah lemah. Hou Lian Yu bertanya-tanya dalam hati ketika memikirkan bagaimana Duan Lingtian juga menyembunyikan kekuatannya. 4235 dewa tertinggi yang dekat dari Tanah Sangsi tingkat pertama alam rahasia alam di dalam ngarai tidaklah sulit bagi Duan Lingtian dan yang lainnya. Nyatanya, Duan Lingtian banyak menahan diri dan tidak banyak menyerang. Tidak butuh waktu lama sebelum yang lain membunuh semua monster besar di atas ngarai. Setelah itu, hadiahnya muncul. Imbalan ini adalah imbalan individu, tidak ada hadiah tambahan untuk menyelesaikan level pertama di alam rahasia alam. Hadiah ekstra untuk menyelesaikan beberapa level pertama di alam rahasia alami jarang terjadi. Biasanya, hadiah ekstra hanya akan diberikan di beberapa level terakhir atau hanya di level terakhir. Qi Yuping dari Sekte Dewa Hujan Berkabut berkata lagi. Duan Lingtian merasa Qi Yuping sengaja memamerkan ilmunya. Ini karena dia memperhatikan bahwa setiap kali Qi Yuping memberikan penjelasan, Qi Yuping akan memandang Jiang Yuwei dari sudut matanya.
Dengan ini, tidak sulit baginya untuk menebak bahwa Qiu Ping mencoba membuat Jiang Yuwei terkesan, berharap mendapatkan kekaguman Jiang Yuwei. Tanda seru. Berdasarkan kata-kata Hou Lian Yu sebelumnya, Jiang Yuwei memiliki status tinggi di Sekte Dewa Hujan Berkabut. Selain memiliki status tinggi di Sekte, dia juga tampan. Itu normal bahwa seorang murid biasa dari Misty Rain Divine Sekte seperti Qiu Ping ingin mengejarnya. Aduh, upaya Qiu Ping sia-sia. Sebagai orang luar, Duan Lingtian dapat melihat bahwa Jiang Yuwei tidak terlalu menyukai Qiu Ping. Bahkan ketika Qiu Ping berinisiatif untuk berbicara dengannya, dia hanya akan memberinya jawaban sederhana. Bahkan ada beberapa kali ketika Qiu Ping dengan sengaja mendekatinya, dia akan menghindarinya dengan sedikit rasa jijik yang muncul di kedalaman matanya. Kesulitan beberapa level berikutnya di alam rahasia alam secara alami lebih tinggi dari level pertama, tetapi itu tidak menimbulkan ancaman bagi grup. Mirip dengan sebelumnya, Duan Lingtian mempertahankan sikap lesu. Wanita muda bercadar, yang dibawa oleh Jiang Yuwei, juga tidak menonjolkan diri. Sebaliknya, dua dewa tertinggi yang akan datang, yang dibawa oleh Hou Dong dan Qiu Ping, mendominasi pertarungan dengan angkuh. Seolah-olah mereka tak terkalahkan. Selama itu, Hou Dong juga beberapa kali mencemooh Hou Liang Yu. Dia secara tidak langsung mengejek Hou Lian Yu karena menemukan pembantu yang tidak berguna. Duan Lingtian sama sekali tidak marah dan hanya mengabaikan Hou Dong. Sebaliknya, Hou Lian Yu nyaris tidak menahan diri untuk tidak marah. Jika bukan karena Duan Lingtian yang mengabaikan Hou Dong, dia pasti sudah lama meledak karena marah. Tingkat ke-8. Setelah melewati 7 level berturut-turut, dua dewa tertinggi yang akan datang mulai berjuang ketika mereka menyerang. Saat ini, Qiu Ping berkata, berdasarkan situasi saat ini dan kesulitan dari 7 level sebelumnya, mungkin ada hadiah tambahan untuk level ke-8. Saya tidak tahu apa hadiah tambahannya, tetapi tidak ada keraguan bahwa itu akan berguna bagi kami, Kaisar Dewa tingkat lanjut. Sampai saat ini, pengujian di alam rahasia alam dilakukan di ngarai. Monster demi monster terus bermunculan. Kadang-kadang, pembangkit tenaga manusia juga akan muncul. Pembangkit tenaga manusia ini berasal dari tanah Sangsi dan diangkut ke ngarai di alam rahasia alam dengan rancangan pembangkit tenaga listrik tertinggi. Pembangkit tenaga manusia ini tersesat ke tempat-tempat berbahaya di medan perang alam dan diangkut ke alam rahasia alam melalui beberapa sarana pembangkit tenaga listrik tertinggi untuk menjadi ujian bagi mereka yang memasuki alam rahasia alam. Faktanya, orang-orang ini agak tidak beruntung. Jika mereka lebih lemah dari mereka yang memasuki alam rahasia alam, mereka hanya akan mati. Jika mereka lebih kuat dari mereka yang memasuki alam rahasia alam, mereka akan dipindahkan dari alam rahasia alam setelah membunuh mereka yang memasuki alam rahasia alam. Mereka tidak akan diberi kesempatan untuk menjelajahi alam rahasia alam sama sekali. Terlepas dari imbalan membunuh orang-orang yang memasuki alam rahasia alam, mereka tidak mendapat manfaat sama sekali dari ini. Selain itu, jika mereka yang memasuki alam rahasia alam berasal dari tanah persembahan surgawi, hanya orang-orang dari tanah Sangsi yang akan dipilih untuk menjadi lawan di alam rahasia alam. Sebaliknya, jika mereka yang masuk berasal dari Sanction Land, hanya mereka yang berasal dari Divine Offering Land yang akan dipilih untuk menjadi lawan. Pada saat ini, di bawah pengawasan Duan Lingtian dan yang lainnya, pusaran spasial muncul di atas ngarai sebelum 5 sosok muncul satu demi satu. Kelima orang ini jelas tidak saling mengenal. Mereka dengan cepat mundur ke samping dengan waspada begitu mereka muncul. Tempat apa ini? Di mana kita? Kesadaran baru muncul pada orang-orang ini ketika mereka melihat Duan Lingtian dan yang lainnya berdiri di bawah. Kami ditarik ke dunia rahasia alami. Kami adalah ujian mereka di alam rahasia alam. Kita harus menggabungkan kekuatan untuk membunuh mereka. Imbalan dari membunuh mereka, kita hanya bisa pergi setelah kita membunuh mereka. Penting bagi kita untuk menggabungkan kekuatan. Kalau tidak, kita akan dikalahkan oleh mereka. Seberapa kuat kamu? Saya terampil dalam hukum ruang, dan saya hampir sekuat dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Aku juga hampir sekuat dewa tertinggi yang dekat, dan hukum terkuatku adalah hukum air. Aku adalah dewa tertinggi yang dekat, dan aku terampil dalam hukum kehancuran. 5 orang, yang mengetahui bahwa mereka telah dipindahkan ke alam rahasia alam, dengan cepat mencapai kesepakatan untuk bergabung. Mereka berdiri saling membelakangi membentuk lingkaran. Saat ini, mereka tidak lagi waspada satu sama lain. Bagaimanapun,
hidup mereka terikat satu sama lain. Setiap pengkhianatan di antara mereka sendiri hanya akan menyebabkan kematian mereka. Selain itu, kelima orang itu juga tahu bahwa Duan Lingtian dan yang lainnya tidak boleh lemah. Nyatanya, ada kemungkinan Duan Lingtian dan yang lainnya lebih kuat dari mereka. 5 orang berkomunikasi melalui transmisi suara dari awal hingga akhir. Karena itu, Duan Lingtian dan yang lainnya masih belum menyadari kekuatan mereka. Satu-satunya hal yang diketahui Duan Lingtian dan yang lainnya tentang mereka adalah bahwa mereka berasal dari Tanah Sangsi, terbukti dari cahaya biru yang dipancarkan tubuh mereka. Duan Lingtian dan yang lainnya tahu bahwa kelima orang ini sama seperti mereka. Kelima orang ini juga memasuki realm battlefield untuk mencari peluang dan terobosan. Di antara kami berlima, akulah satu-satunya dewa tertinggi yang dekat. Ini berarti ada kemungkinan besar bahwa mereka belum pernah bertemu dengan dewa tertinggi yang akan datang sebelum kita muncul. Satu-satunya dewa tertinggi yang akan segera terjadi di antara 5 orang itu berkata, saat kita bertarung, aku akan menyembunyikan kekuatanku terlebih dahulu. Saya akan menampilkan kekuatan yang lebih lemah dari kalian semua sehingga mereka tidak akan mewaspadai saya. Saya curiga bahwa setidaknya salah satu dari mereka adalah dewa tertinggi yang dekat. Jika hanya ada satu dewa tertinggi yang dekat di antara mereka, saya akan meluncurkan penyergapan dan membunuh dewa tertinggi yang dekat itu. Setelah itu, akan mudah bagi kita untuk berurusan dengan yang lain dan melarikan diri. Mata 4 lainnya langsung menyala setelah mendengar kata-kata ini. Baiklah, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Kita semua ingin bertahan hidup. Kami akan mengikuti rencanamu. Ini adalah cara terbaik. Itu sangat berharga bahkan jika itu berarti kita akan menderita luka ringan di awal. Saya setuju. 4 orang lainnya setuju dengan sangat cepat. Tidak ada yang ragu atau mempertanyakan Dewa Yang Maha Esa yang akan datang. Mereka tahu bahwa ini adalah pilihan terbaik mereka. Jika pihak lain juga memiliki dewa tertinggi yang dekat, mereka kemungkinan besar akan dikalahkan jika mereka dengan ceroboh menyerang. Jika mereka menyembunyikan kekuatan mereka, bahkan jika mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan pada awalnya, ada kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan pada saat kritis. Sangat penting bagi mereka untuk berhati-hati. Bagaimanapun, pihak lain pasti tidak lemah. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang kita rencanakan, kata dewa tertinggi dari Tanah Sangsi, lega karena tidak ada yang menentang idenya. Untungnya, 4 orang lainnya tidak bodoh dan setuju untuk bekerja sama dengannya. Namun, setelah beberapa saat, dewa tertinggi Tanah Sangsi berkata, berpikir perlu untuk memperingatkan 4 lainnya, ada juga kemungkinan lain. Mungkin ada 2 dewa tertinggi di antara lawan kita. Jika itu masalahnya, bahkan jika saya berhasil membunuh 1 dewa tertinggi yang dekat, kami mungkin tidak dapat bertahan. Namun, kami tidak sepenuhnya tanpa harapan. Menurut aturan, mereka akan gagal jika tidak menyelesaikan level dalam waktu 15 menit. Pada saat itu, kita yang selamat akan dipindahkan dari tempat ini. Ekspresi dari 4 lainnya berubah suram setelah mendengar kata-kata ini. Jika pihak lain memiliki 3 atau lebih dewa tertinggi yang akan datang, maka tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghindari kematian. Mengatakan itu, kematian kita akan sia-sia jika kita dapat membunuh bahkan 1 dewa tertinggi yang akan datang, kata dewa tertinggi yang akan segera dari Tanah Sangsi. Ekspresi dari 4 lainnya sangat serius. Mereka semua memahami gawatnya situasi yang mereka hadapi. Satu-satunya pilihan mereka adalah berjuang sekuat tenaga. Saat ini, seperti sebelumnya, Hou Dong berkata sebelum dia mengambil inisiatif untuk keluar lagi, mereka dari Sanction Land. Membunuh mereka. Membunuh mereka. Setelah dewa tertinggi di sebelah Hou Dong terbang keluar, Qiu Ping dan dewa tertinggi di sebelahnya terbang juga, diikuti oleh Hou Lian Yu dan Jiang Yuwei. Duan Lingtian dan wanita muda berkerudung itu adalah yang terakhir bergerak. Wanita muda bercadar itu melirik Duan Lingtian saat mereka bergerak. Meski wanita muda bercadar itu berhati-hati, Duan Lingtian masih menyadarinya. Namun, dia pura-pura tidak memperhatikan apapun. Sejak saat mereka bertemu, dia memiliki perasaan yang kuat bahwa dia jauh lebih kuat dari yang terlihat. Lagi pula, dia adalah seseorang yang diundang oleh Jiang Yuwei. Logikanya, Jiang Yuwei akan menemukan dewa tertinggi yang dekat untuk membantunya di alam rahasia alam. Tidak ada gunanya bagi Jiang Yuwei untuk menemukan pembantu yang lemah. Secara alami,
Ada juga kemungkinan bahwa Jiang Yuwei memiliki hubungan yang baik dengan wanita muda berkerudung itu sehingga dia membawanya ke sini terlepas dari kekuatannya. Namun, menurut Duan Lingtian, jika Jiang Yuwei dan wanita muda bercadar memiliki hubungan yang baik, wanita muda bercadar itu akan menolak undangan Jiang Yuwei karena dia hanya akan menjadi beban bagi Jiang Yuwei. Lebih bermanfaat bagi Jiang Yuwei untuk membawa penolong yang kuat ke alam rahasia alam. Itu normal untuk menginginkan yang terbaik untuk teman baik seseorang. Secara alami, dia tidak mengabaikan kemungkinan bahwa wanita muda bercadar itu tidak peduli tentang apa yang terbaik untuk Jiang Yuwei. Bagaimanapun, Duan Lingtian sama sekali tidak khawatir. Bahkan jika wanita muda bercadar itu lebih kuat dari rata-rata dewa tertinggi yang dekat, dia tetap bukan ancaman baginya. 4236 hadiah tambahan ketika Duan Lingtian dan wanita muda berkerudung bergerak. Hou Dong, Qiu Ping, dan dua dewa tertinggi yang akan datang sudah mulai melawan 5 penjaga gerbang lainnya di level tersebut. Karena dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi menyembunyikan kekuatannya, Hou Dong berteriak, tidak ada dewa tertinggi yang akan segera ada di antara mereka. Membunuh mereka, energi Hou Dong melonjak, dan dia menjadi lebih kuat. Jejak kekhawatiran terakhir di hatinya menghilang sepenuhnya ketika dia menemukan lawan mereka hanya sekuat dewa tertinggi yang akan datang. Karena tidak ada dewa tertinggi yang dekat di antara lawan mereka, apa yang perlu dikhawatirkan? Sebelumnya, Hou Dong masih khawatir akan ada dewa tertinggi di antara lawan mereka. Karena itu, dia menahan diri dan tetap dekat dengan dewa tertinggi yang dekat yang dia bawa bersamanya. Sekarang setelah kekhawatirannya hilang, dia tidak lagi memiliki keraguan dan melepaskan sepenuhnya. Tanda seru. Pada saat yang sama, Qiu Ping dan dua dewa tertinggi lainnya tersenyum puas. Tanpa dewa tertinggi yang dekat, lawan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Akan mudah untuk membunuh mereka semua. Adapun Jiang Yuwei dan Hou Lian Yu, mereka sedikit melambat setelah mendengar kata-kata Hou Dong. Karena tidak ada dewa tertinggi di antara lawan mereka, mereka merasa bahwa 4 orang di depan mereka lebih dari cukup untuk menghadapi 5 lawan mereka dari Sanxian Land. Bahkan Duan Lingtian dan wanita muda bercadar secara naluriah melambat ketika Jiang Yuwei dan Hou Lian Yu melambat. Tidak lama kemudian, 4 orang dalam kelompok Duan Lingtian melawan 5 lawan dan dengan cepat menang. Tiba-tiba, mata Duan Lingtian menyipit saat matanya tertuju pada orang yang tampaknya paling lemah di antara 5 orang dari Tanah Sangsi. Ada sesuatu yang salah dengan orang lain. Meskipun tampak seperti yang terlemah dengan 4 lainnya melindunginya, matanya tertuju pada 4 orang dari kelompok Duan Lingtian seolah-olah sedang menghitung sesuatu. Seolah-olah dia adalah inti dari grup. Sesaat kemudian, mata wanita muda bercadar itu pun tertuju pada orang itu. Jelas, dia juga merasakan ada sesuatu yang salah dengan orang itu. Pada saat berikutnya, orang yang tampaknya paling lemah dari kelompok dari Tanah Sangsi, yang menjadi sasaran 2 orang dari kelompok Duan Lingtian, dengan sengaja bergerak lebih dekat ke dewa tertinggi yang dekat, yang dibawa Hou Dong ke sini. Setelah itu, energinya tiba-tiba meledak. Ledakan, energi destruktif yang mengerikan melonjak saat palu raksasa jatuh dari langit menuju dewa tertinggi Hou Dong yang sedang mengejar orang lain dari Tanah Sangsi. Awalnya, dewa tertinggi Hou Dong yang akan datang tidak memperhatikan dewa tertinggi yang akan segera datang dari Tanah Sangsi. Lagi pula, dia menganggap pihak lain adalah yang terlemah di antara lawan. Pada saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa lawan terlemahnya sekarang tidak lebih lemah darinya, menjadi jauh lebih kuat dari orang yang dia kejar. Karena kurangnya perhatiannya pada awalnya, artefak surgawi yang menonjol dari dewa tertinggi Tanah Sangsi yang akan segera terjadi, yang telah dijiwai dengan kekuatan garis keturunan, menimpanya dengan keras seperti palu Thor. Tolong aku, dewa tertinggi yang dekat, yang ditemukan Hou Dong, berteriak. Dia panik sekarang karena hidupnya terancam. Dia buru-buru berbalik, berusaha menghindari serangan itu. Sayangnya, gerakannya sedikit terlalu lambat. Ledakan. Yang lain belum bereaksi ketika ledakan terdengar di udara setelah palu raksasa dengan kekuatan garis keturunan dan energi destruktif jatuh pada dewa tertinggi Hou Dong yang sudah dekat. Itu dengan mudah menghancurkan serangannya sebelum menghancurkannya. Kabut darah baru saja muncul di udara ketika disebarkan oleh angin, menyebabkan Qiu Ping dan dewa tertinggi yang dekat merasa menggigil di punggung mereka. Begitu saja, dewa tertinggi yang dekat mati. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi Hou Dong berubah drastis.
Dia tidak mengharapkan dewa tertinggi yang akan segera bersembunyi di antara 5 orang dari Tanah Sangsi. Membunuh mereka. Sebelum Duan Lingtian dan yang lainnya menyusul, 4 orang dari Tanah Sangsi yang hampir sekuat dewa tertinggi bergegas menuju Hou Dong dan Qiu Ping. Karena kekuatan duo itu setara dengan mereka, wajar saja jika mereka memiliki keuntungan karena mereka berempat. Pada saat yang sama, dewa tertinggi yang akan datang, yang ditemukan Qiu Ping, bertarung sengit dengan dewa tertinggi yang akan segera datang dari Tanah Sangsi. Jiang Yuwei, Hou Liang Yu, cepatlah. Hou Dong meraung. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas saat ini. Dia tidak berani melawan 4 lawan di depannya dan buru-buru mundur. Demikian pula, Qiu Ping mundur juga, merasa bingung. Jiang Yuwei tidak segera bergerak. Matanya yang indah berbinar saat dia bergumam, dia benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Saat ini, Hou Lian Yu yang baru saja akan bergerak dihentikan oleh Duan Lingtian. Duan Lingtian berkata, bersabarlah. Kamu seharusnya hanya bergerak setelah Jiang Yuwei bergerak. Hou Lian Yu sedikit bingung. Dia mengerutkan kening saat melihat Jiang Yuwei tidak bergerak sama sekali. Tak lama kemudian, ekspresinya berubah serius ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Jelas baginya sekarang bahwa Jiang Yuwei tidak segera bergerak karena dia berharap Hou Dong dan Qiu Ping akan menderita beberapa luka. Dia jelas memendam niat egois. Namun, semua orang egois sampai batas tertentu. Hou Lian Yu juga tidak sepenuhnya tanpa pamrih. Hou Lian Yu dan Hou Dong tidak memiliki hubungan yang baik meskipun mereka berasal dari klan yang sama. Adapun Qiu Ping dan yang lainnya dari Misty Rain Divine Sect, mereka tidak berbeda dengan orang asing baginya. Tidak ada alasan baginya untuk membantu yang lain ketika Jiang Yuwei belum mengambil tindakan. Lagi pula, tanpa Jiang Yuwei, dia juga akan terluka jika dia melangkah maju untuk membantu Hou Dong dan Qiu Ping sekarang. Kecuali Duan Lingtian membantunya, mereka bertiga sama sekali bukan tandingan 4 orang dari Tanah Sangsi. 4 orang dari Tanah Sangsi mengejar Hou Dong dan Qiu Ping, dan keduanya terluka hanya dalam sekejap mata, memuntahkan darah. Pada saat ini, Jiang Yuwei dan Hou Lian Yu akhirnya bergerak sementara Duan Lingtian dan wanita muda berkerudung mengikuti dari belakang. Duan Lingtian menggunakan hukum api lagi saat dia bergabung dengan Hou Lian Yu, Jiang Yuwei, dan wanita muda bercadar. Meski terluka, Hou Dong dan Qiu Ping masih bisa bertarung. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama sebelum 4 orang dari Tanah Sangsi, yang berada di atas angin beberapa saat yang lalu, benar-benar ditekan. Pada saat ini, Hou Lian Yu dengan cepat memanfaatkan kesempatan itu dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf. Saya sedikit terganggu sebelumnya. Saya sangat terkejut bahwa ada dewa tertinggi yang dekat di antara mereka, Jiang Yuwei, yang berencana untuk menggunakan alasan yang sama, sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Hou Lian Yu. Kemudian, dia buru-buru berkata, aku juga. Saya benar-benar tidak menyangka akan ada dewa tertinggi yang dekat. Pada saat yang sama, Jiang Yuwei tidak bisa tidak bertanya-tanya dalam hati, mengapa Hou Lian Yu tiba-tiba menjadi lebih pintar. Sebelumnya, Jiang Yuwei, Qiu Ping, Hou Lian Yu, dan Hou Dong mengembara di Realm Battlefield bersama. Karena itu, dia memahami Hou Lian Yu sampai batas tertentu. Meskipun Hou Lian Yu tenang dan rasional, dia juga padat dan jujur pada suatu kesalahan. Dia jelas tidak licik seperti dia sekarang, dia seperti orang yang berbeda pada saat ini. Apakah karena pembantunya? Jiang Yuwei tidak bisa tidak berspekulasi. Spekulasi Jiang Yuwei benar. Duan Lingtian telah mengingatkan Hou Lian Yu dan mengajarinya mengucapkan kata-kata itu melalui transmisi suara tadi. Dia tahu Hou Dong dan Qiu Ping pasti akan menanyai Hou Lian Yu dan Jiang Yuwei setelah pertarungan. Bagaimanapun, Hou Dong dan Qiu Ping terluka karena keraguan singkat Jiang Yuwei dan Hou Lian Yu sebelumnya. Jika Jiang Yuwei berbicara lebih dulu, Qiu Ping dan Hou Dong pasti akan menyalahkan Hou Lian Yu. Demikian pula, sekarang Hou Lian Yu telah berbicara lebih dulu, Jiang Yuwei berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Namun, untungnya bagi Jiang Yuwei, keduanya tidak berani menyalahkannya secara terbuka. Lagi pula, Qiu Ping juga berasal dari Sekte Dewa Hujan Berkabut, dan yang paling penting, status Jiang Yuwei lebih tinggi daripada statusnya di sekte tersebut. Adapun Hou Dong, dia telah kehilangan pembantunya sehingga dia pasti tidak akan berani menunjukkan ketidakpuasan kepada duo dari Misty Rain Divine Sekte. Persis seperti ini,
masalah itu tersapu ke bawah permadani. Hou Lianyu, Jiang Yuwei, Qiu Ping, dan Hou Dong terus menyerang 4 orang dari Tanah Sangsi. Serangan Qiu Ping dan Hou Dong sangat sengit karena kemarahan mereka. 4 orang dari Tanah Sangsi terus kehilangan pijakan. Mereka ingin meminta bantuan dari dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi, tetapi dia sibuk dengan dewa tertinggi Qiu Ping yang akan segera terjadi. Dalam keadaan ini, mereka jatuh semakin dalam ke dalam keputusasaan, kehilangan keinginan untuk bertarung sebelum mereka mati satu demi satu. Setelah 4 orang dari Tanah Sangsi meninggal, Duan Lingtian dan yang lainnya terbang menuju 2 dewa tertinggi yang sedang bertarung. Dengan jumlah di pihak mereka, mereka dengan mudah mengubah gelombang pertempuran meskipun kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan yang dekat dengan dewa tertinggi yang akan datang. Dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi kehilangan semangat juangnya setelah beberapa saat, dan pada akhirnya, dia dibunuh oleh dewa tertinggi yang akan ditemukan oleh Qiu Ping. Dengan ini, mereka melewati tingkat ke-8 di alam rahasia alam. Kita berhasil, Hou Lianyu berseru. Bertentangan dengan ekspresi gembira Hou Lianyu dan senyum tipis di wajah Jiang Yuwei dan Qiu Ping, Hou Dong memasang ekspresi gelap di wajahnya. Wajar saja karena dia menderita kerugian terbesar kali ini. Tidak hanya dia terluka, tetapi dewa tertinggi yang dekat yang dia temukan untuk membantunya juga mati. Ini berarti dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk melawan yang lain jika mereka menemukan harta karun di masa depan. Dia hanya bisa patuh mengikuti yang lain. Hou Dong menarik napas dalam-dalam sambil melirik Jiang Yuwei dan Qiu Ping. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Hou Lianyu saat dia berkata melalui transmisi suara, Hou Lianyu, meskipun hubungan kita tidak terlalu baik, kita harus bekerja sama sekarang. Seperti sekarang, orang-orang dari Sekte Dewa Hujan berkabut berada di atas angin. Bertentangan dengan harapan Hou Dong, Hou Lianyu mencibir saat mendengar transmisi suara. Dia berkata tanpa menggunakan transmisi suara, Hou Dong, sekarang pembantumu sudah mati, kamu ingin bergabung denganku. Teruslah bermimpi. Saya tidak tertarik untuk bergabung dengan Anda. Secara alami, ekspresi Hou Dong berubah menjadi tidak sedap dipandang saat mendengar penolakan Hou Lianyu. Jika bukan tidak mungkin, dia akan meninggalkan alam rahasia alam saat ini. Lagi pula, tidak ada keraguan bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun dari tinggal di alam rahasia alam sekarang. Bukan hanya itu, tetapi hidupnya terancam sekarang karena dia kehilangan penolongnya. Selain itu, Hou Dong juga sedikit bingung. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa Hou Lianyu tiba-tiba menjadi begitu sulit. Tiba-tiba, dewa tertinggi Qiu Ping yang sudah dekat berseru, ada hadiah tambahan. Duan Lingtian dan yang lainnya secara naluriah mengikuti arah pandangannya. Setelah hadiah dari membunuh orang-orang dari Tanah Sangsi menghilang, seberkas cahaya yang membawa pil dewa bersinar dari langit. Setelah itu, aroma menggoda dari pil surgawi meresap ke udara di ngarai. Pada saat ini, kecuali Duan Lingtian, mata semua orang langsung berbinar. 4237 tingkat ke-9 Duan Lingtian tenang tidak seperti yang lain karena dia tahu dari wewangian bahwa pil surgawi hanyalah pil surgawi tingkat kaisar biasa. Setidaknya, itu hanya biasa baginya. Lagi pula, bahkan jika pil surgawi itu langka, itu tidak banyak berguna baginya. Dibandingkan dengan buah daun surgawi yang diperolehnya dalam ujian dewa, itu jauh lebih rendah. Selain itu, selama dia memiliki bahan-bahan yang diperlukan, dia dapat dengan mudah menyempurnakan pil tersebut. Faktanya, dia agak percaya diri untuk menyempurnakan versi limit Divine Pil dari pil surgawi ini. Pil surgawi disebut pil kaisar, dan itu paling berguna bagi mereka yang baru saja menjadi kaisar dewa tingkat lanjut. Itu akan mempercepat stabilisasi basis kultivasi seseorang. Namun, kemanjurannya akan menurun secara signifikan saat seseorang meminum pil lainnya. Bahkan pil surgawi batas kaisar tidak berbeda. Dengan demikian, minat Duan Lingtian semakin menurun. Bahkan jika pil surgawi ini berguna bagi keluarganya, dia tidak tertarik padanya. Mengapa dia tertarik padanya ketika dia bisa memperbaiki pil kaisar batas surgawi untuk keluarganya di masa depan? Duan Lingtian sangat yakin untuk menyempurnakan pil kaisar batas surgawi di masa depan meskipun bahannya langka. Bahkan pasukan peringkat tertinggi kelas berat perlu mengandalkan keberuntungan mereka untuk mendapatkan bahan-bahannya. Mungkin, hanya pasukan peringkat tertinggi yang bisa mendapatkan bahan-bahan ini dengan mudah. Namun,
Dia tidak khawatir karena dia yakin tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan ramuannya di masa depan dan dia akan dapat menyempurnakan pil dewa untuk keluarganya. Pada saat ini, sementara semua orang melihat pil surgawi dengan mata cerah, Qi Yuping memalingkan muka dan berkata sambil tersenyum, berkat saudara Shen, kami dapat melewati tingkat ke-8. Karena itu, pil kaisar ini harus diberikan kepadanya. Setiap orang seharusnya tidak keberatan, kan? Tanda seru tanda seru. Mata dewa tertinggi yang dekat di sebelah Qi Yuping langsung menyala. Meskipun Hou Dong sedikit enggan, dia tidak dalam posisi untuk menolak. Mungkin, jika pembantunya masih hidup, dia bisa mengatakan sesuatu. Namun, kualifikasi apa yang harus dia tolak sekarang? Adapun Jiang Yuwei, dia melirik wanita muda berkerudung di sebelahnya. Ketika dia melihat wanita muda berkerudung di sebelahnya menggelengkan kepalanya dengan lembut, dia juga terdiam. Hou Lianyu memasang ekspresi enggan di wajahnya. Namun, Jiang Yuwei dan juga Duan Lingtian tidak mengatakan apa-apa sehingga dia hanya bisa diam. Melihat tidak ada yang keberatan, Qi Yuping memandang dewa tertinggi yang dekat di sebelahnya dan berkata sambil tersenyum, karena tidak ada keberatan, tolong minum pil kaisar, saudara Shen. Baiklah, kata dewa tertinggi yang dekat dengan anggukan dan senyuman sebelum dia meraih pil kaisar yang jatuh dari langit. Qi Yuping terus berkata, meskipun pil kaisar tidak berguna bagi kita, itu adalah harta karun bagi mereka yang baru saja menjadi kaisar dewa tingkat lanjut dan belum menstabilkan basis kultivasi mereka. Saudara Shen, Anda dapat memberikan pil kaisar ini kepada keluarga, teman, atau murid Anda. Anda juga dapat menggunakannya untuk menukar harta yang layak. Nyatanya, kata-kata Qi Yuping agak tidak berguna. Lagi pula, semua orang yang hadir di tempat kejadian sudah familiar dengan Emperor Pil. Sekarang setelah kita melewati level ke-8, kita akan menghadapi level ke-9. Dalam keadaan normal, tingkat ke-9 adalah tingkat kedua dari belakang. Qi Yuping berkata dengan sungguh-sungguh, tingkat ke-9 secara alami sulit. Mungkin, kita harus menghadapi dua dewa tertinggi yang akan datang. Ini akan baik-baik saja jika mereka monster. Lagi pula, mereka tidak akan sekuat dewa tertinggi manusia yang akan datang. Jika lawan kita berikutnya berasal dari tanah sangsi, saya sarankan kita meninggalkan alam rahasia alam jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Tidak perlu melawan mereka jika kita tidak bisa mengalahkan mereka. Di Realm Battlefield, selama semua orang mencapai kesepakatan, mereka dapat meninggalkan dunia rahasia, alami atau tidak. Tidak masalah apakah alam rahasia adalah jenis yang tetap di tempatnya atau tidak. Mungkin, itu sebabnya orang tidak ragu untuk memasuki dunia rahasia secara berkelompok. Jika mereka percaya diri, mereka bisa bertahan dan bertarung. Kalau tidak, mereka bisa memilih untuk pergi. Dengan ini, keselamatan mereka benar-benar terjamin. Satu-satunya peringatan adalah bahwa setiap orang harus setuju. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa pergi bahkan jika satu orang tidak setuju. Namun, yang mati secara alami tidak dihitung. Orang mati tidak dapat berbicara dan tidak memiliki hak untuk berbicara. Untuk alasan ini, mereka yang menimbulkan masalah dan menolak untuk pergi pada saat kritis akan dibunuh. Qi Yuping memandang semua orang sebelum dia bertanya, apakah Anda punya pendapat? Tidak ada yang angkat bicara. Jelas, mereka semua, termasuk dewa tertinggi yang dekat, diam-diam menyetujui kata-kata Qi Yuping. Dewa tertinggi yang dekat itu kuat, dan dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan membahayakan hidupnya tanpa alasan. Selain itu, dari semua orang yang hadir, dia telah memperoleh paling banyak di alam rahasia alam sekarang. Bahkan jika dia harus pergi sekarang, dia tidak akan menderita kerugian. Dibandingkan dengan dewa tertinggi yang akan segera meninggal, dia mendapat banyak manfaat. Dia masih tidak bisa menahan keringat dingin ketika dia memikirkan kematian dewa tertinggi lainnya yang akan datang. Lagi pula, itu bisa dengan mudah dia. Pada saat itu, orang yang tertawa sekarang adalah dewa tertinggi lainnya yang akan datang. Pada saat ini, Hou Lianyu berkata kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara, Kakak Duan, jika orang yang ditemukan Qi Yuping tidak dapat diandalkan selama tingkat ke-9, saya khawatir saya hanya dapat mengandalkan Anda. Hou Lianyu secara alami tahu bahwa Duan Lingtian sejauh ini tidak menganggap serius. Dia mengira Duan Lingtian berusaha menyembunyikan dan mempertahankan kekuatannya dan Duan Lingtian hanya akan mengungkapkan kekuatannya pada saat kritis. Menurutnya, jika mereka menemukan harta karun, dewa tertinggi yang dekat yang ditemukan Qi Yuping,
yang tidak menahan diri selama ini, mungkin bukan tandingan Duan Lingtian karena Duan Lingtian telah mempertahankan kekuatannya. Adapun Jiang Yuwei, kecuali wanita muda bercadar itu juga menyembunyikan kekuatannya, Hou Lian Yu tidak berpikir mereka cocok untuk Duan Lingtian juga. Selain itu, Hou Lian Yu merasa bahwa Duan Lingtian bukanlah dewa tertinggi biasa yang akan datang. Sebelumnya, dia telah melihat Duan Lingtian membunuh kaisar dewa tingkat lanjut, yang tidak lebih lemah darinya, hanya dengan satu gerakan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh dewa tertinggi yang sudah dekat. Paling tidak, itu bukanlah sesuatu yang mampu dilakukan oleh dewa tertinggi yang akan datang, yang masing-masing ditemukan oleh Hou Dong dan Qiu Ping. Saat ini, Duan Lingtian membalas transmisi suara Hou Lian Yu, kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Duan Lingtian sangat tenang. Seolah-olah dia memiliki persediaan kesabaran yang tak ada habisnya. Kamu benar, tidak perlu khawatir untuk saat ini, kata Hou Lian Yu sebelum menambahkan, mungkin, wanita muda bercadar di sebelah Jiang Yuwei juga menyembunyikan kekuatannya. Kakak Duan, pada saat kritis, Anda harus melihat apakah dia bergerak. Lebih baik biarkan dia bergerak dulu. Duan Lingtian sedikit terkejut dengan kata-kata Hou Lian Yu. Dia tidak berharap Hou Lian Yu mencurigai wanita muda berkerudung di sebelah Jiang Yuwei menyembunyikan kekuatannya. Duan Lingtian dan yang lainnya masih menunggu dengan sabar ketika angin tiba-tiba menambah kecepatan dan mengusir awan di atas ngarai. Setelah itu, pusaran spasial, lebih besar dari yang sebelumnya, muncul di langit. Ekspresi Qiu Ping segera berubah setelah melihat ini. Sial, orang-orang dari Sangshan Land lagi. Sampai sekarang, pusaran hanya akan muncul ketika orang-orang dari Tanah Sangsi muncul. Tidak ada pusaran untuk monster. Sebaliknya, monster-monster itu tampak seolah-olah mereka muncul begitu saja. Swoosh! Ekspresi dewa tertinggi yang dekat di sebelah Qiu Ping berubah menjadi serius juga. Setelah itu, dia dengan cepat terbang dan menyerang pusaran tersebut. Namun, meski serangannya kuat, pusaran itu terus bergolak dengan cepat. Nyatanya, pusaran itu sepertinya berputar lebih cepat karena serangannya. Pada saat ini, dewa tertinggi yang dekat sepertinya mendeteksi aura orang lain sehingga dia segera mundur ke tempat asalnya. Qiu Ping, yang baru sadar kembali saat ini, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Begitu pusaran spasial muncul, tidak ada yang bisa menghentikannya. Jika Anda menyerangnya, itu akan menyerap energi serangan dan mempercepat proses transportasi. Mari menunggu. Kami akan melihat apakah orang-orang dari Tanah Sangsi kuat. Kami akan mundur jika mereka kuat. Kita juga harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa mereka menyembunyikan kekuatan mereka. Kali ini, ingatlah untuk tidak terburu-buru keluar sembarangan. Kita harus berjuang bersama. Lebih baik jika kita membiarkan mereka mengambil langkah pertama. Setelah beberapa saat, beberapa sosok muncul di depan pusaran spasial. Kali ini, ada 7 orang, 2 lebih banyak dibandingkan dengan kelompok sebelumnya. Ini berarti jumlah mereka mirip dengan kelompok Duan Lingtian, yang kehilangan 1 orang. Setelah mengetahui bahwa mereka adalah penjaga gerbang dari alam rahasia alam tingkat 9, 7 orang dari Sangshan Land hanya panik sesaat sebelum mereka kembali tenang. Seorang pria parubaya berjanggut mengutuk, sial, sial. Saya telah dipindahkan ke alam rahasia alam lagi untuk bertindak sebagai ujian. Adapun 6 orang lainnya, ekspresi mereka serius, dan mata mereka bersinar dengan kewaspadaan. Saat ini, seseorang bertanya kepada pria berjanggut melalui transmisi suara, seberapa kuat kamu? Dalam keadaan seperti ini, kita harus memastikan kekuatan kita sehingga kita dapat bekerja sama dengan semestinya. Ini 7 lawan 7 jadi kami mungkin tidak kalah dari mereka. Lebih baik jika kita bisa menang dengan jumlah korban paling sedikit. Pria berjanggut itu berhenti memaki, dan ekspresinya berubah serius setelah mendengar kata-kata ini. Kemudian, dia menjawab melalui transmisi suara, kekuatan saya dekat dengan dewa tertinggi yang akan datang. Namun, jika Anda bisa memberi saya sedikit napas, saya bisa melancarkan serangan yang mampu melukai atau bahkan membunuh dewa tertinggi yang dekat selama saya bisa membuatnya lengah. Kekuatan garis keturunanku cukup istimewa. Orang yang mengajukan pertanyaan itu adalah dewa tertinggi yang dekat. Matanya berbinar sekarang setelah dia mengetahui bahwa seseorang di sisinya memiliki sarana untuk melukai atau membunuh dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Setelah itu, dia dengan cepat bertanya kepada 5 orang lainnya melalui transmisi suara, seberapa kuat kamu? Saya adalah dewa tertinggi yang dekat,
dan hukum terkuat saya adalah hukum logam. 4238 Duan Lingtian dan kekuatan sejati wanita bercadar tidak butuh waktu lama sebelum dewa tertinggi yang akan datang dari tanah sangsi menemukan bahwa ada dewa tertinggi yang akan segera ada di kelompoknya. Selain itu, 5 orang lainnya hampir sekuat dewa tertinggi yang akan datang. Setelah itu, dia mulai membahas bagaimana menghadapi 7 orang dari tanah persembahan surgawi. Akan ceroboh bagi mereka untuk menyerang tanpa rencana. Dia berkata kepada 6 lainnya melalui transmisi suara, apakah ada di antara kalian yang menyadarinya? 7 orang dari tanah persembahan surgawi dibagi menjadi beberapa kelompok. 6 dari mereka berdiri bersama dalam kelompok berpasangan sementara 1 ditinggalkan. Tidak seperti alam rahasia yang dibuka menggunakan jasa pertempuran, orang biasanya memasuki alam rahasia alam secara berkelompok. Saya menduga 2 kemungkinan. 1. 7 dari mereka menemukan dunia rahasia alam ini bersama-sama atau 2. Mereka berempat menemukan alam rahasia alam ini dan masing-masing membawa seorang penolong. Jika itu kemungkinan kedua, itu berarti mereka telah kehilangan 1 orang. Selain itu, saya juga memperhatikan bahwa salah satu dari mereka tampak ketakutan ketika melihat kami. Sepertinya dia ingin melarikan diri. Jelas bahwa dia tidak percaya diri menghadapi kita. Setelah mendengarkan kata-kata ini, 6 orang lainnya dari tanah sangsi melirik orang yang dimaksud. Tuanku, kamu benar-benar jeli. Saya terkesan. Saya bersedia mematuhi perintah Anda. Sungguh menakjubkan kamu bisa melihat melalui pikiran orang itu. Ngomong-ngomong, sepertinya ada 2 dari mereka yang tidak terlalu percaya diri menghadapi kita. Tanda seru. Kemungkinan mereka baru saja kehilangan seseorang. Itu sebabnya mereka terguncang. Bagaimanapun, yang terbaik bagi kita untuk berhati-hati. Kami akan mematuhi perintah Anda, Tuanku. Selain Dewa Yang Maha Esa yang dekat, yang lain memanggil Dewa Yang Maha Esa yang dekat, yang berbicara lebih dulu, sebagai Tuan. Dewa tertinggi yang akan datang, yang berbicara lebih dulu, tidak mengecewakan dan dengan cepat membuat rencana, yang sedikit mirip dengan rencana yang dibuat oleh kelompok sebelumnya dari Tanah Sangsi. Dia mengusulkan agar mereka menghemat energi mereka. Dia juga berspekulasi bahwa setidaknya harus ada 1 dewa tertinggi yang dekat di antara orang-orang dari tanah persembahan suci karena mereka memiliki 2 dewa tertinggi yang dekat dalam kelompok mereka. Alih-alih hanya menghemat energi mereka, dia mengusulkan agar dia dan dewa tertinggi lainnya menyerang sementara mereka menghemat energi untuk menghindari kecurigaan. Jika lawan mereka memutuskan untuk melarikan diri setelah mereka bertarung, itu berarti mereka menang dan dapat meninggalkan alam rahasia alam hidup-hidup. Imbalan membunuh lawan tidak penting bagi mereka sekarang. Lagi pula, banyak dari mereka dipindahkan ke alam rahasia alam ini dengan enggan setelah bertualang ke tempat-tempat berbahaya di medan perang alam. Tidak ada yang mereka inginkan selain meninggalkan alam rahasia alam hidup-hidup. Pada saat ini, Qi Yuping berkata kepada yang lain, ayo bergerak bersama untuk menguji kekuatan mereka. Setelah itu, Qi Yuping dan dewa tertinggi di sebelahnya terbang lebih dulu. Jiang Yuwei, Hou Lian Yu, dan Hou Dong bergerak setelah itu dengan Duan Lingtian dan wanita berkerudung di belakang. Sesaat kemudian, perkelahian terjadi antara sekelompok orang dari tanah persembahan surgawi dan tanah sangsi. 2 dewa tertinggi yang mendominasi dari tanah sangsi bergerak melawan Qi Yuping dan dewa tertinggi yang dekat di sebelahnya. Ekspresi dewa tertinggi yang dekat di sebelah Qi Yuping segera berubah. 2 dewa tertinggi yang akan datang. Kita harus pergi. Selanjutnya, sebuah portal muncul di atas dewa tertinggi di sebelah Qi Yuping. Ini adalah tanda bagi yang lain untuk pergi. Setelah beberapa saat, sebuah portal muncul di atas Qi Yuping dan Hou Dong juga. Sebaliknya, tidak ada portal di atas Duan Lingtian, Hou Lian Yu, Jiang Yuwei, atau wanita berkerudung itu. Ini menunjukkan bahwa tidak semua orang setuju untuk pergi. Berhentilah membuang waktu. Ayo pergi dari sini. Hou Dong mendesak dengan cemas saat dia mencoba menangkis dewa tertinggi yang akan datang dari tanah sangsi. Dia hanya bisa pergi jika mereka semua setuju untuk pergi. Sayangnya, Duan Lingtian, Hou Lian Yu, Jiang Yuwei, dan wanita berkerudung itu mengabaikan kata-kata Hou Dong. Selain itu, mereka berempat juga bertukar pandang saat menyadari bahwa orang-orang dari tanah sangsi sama sekali tidak menyerang mereka. Apakah kalian semua memiliki keinginan mati? Dewa tertinggi yang dekat di sebelah Qi Yuping berteriak ketika dia menoleh untuk melihat Duan Lingtian dan yang lainnya. Hanya dalam waktu singkat,
dia terpojok oleh dua dewa tertinggi yang akan datang dari Tanah Sangsi. Untungnya, dia mundur tepat waktu dan tidak menderita luka apapun. Saudari muda Yu Wei, Qi Yuping berteriak. Dia hampir tidak bisa membela diri. Dia dan Hou Dong segera dikelilingi oleh 4 orang dari Tanah Sangsi. Meski keempatnya tidak sekuat mereka secara individu, keempatnya memiliki jumlah di pihak mereka. Pada saat ini, salah satu orang dari Tanah Sangsi yang kekuatannya hampir sekuat dewa tertinggi yang dekat tertawa dan berkata, "Mati." Setelah itu, dia terbang dan memblokir jalan dewa tertinggi yang dekat, yang ditemukan Qi Yuping, dan mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Kemudian, energi mengerikan melonjak bersama dengan sinar pedang bulan sabit berwarna merah darah. Tidak, ekspresi dewa tertinggi yang dekat, yang ditemukan Qi Yuping, berubah drastis. Dia dikejutkan oleh penampakan dewa tertinggi ketiga yang akan segera terjadi. Wajar jika dia sampai pada kesimpulan ini karena serangan pihak lain adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dewa tertinggi. Dipenuhi dengan keengganan, dia memblokir sinar pedang dengan semua yang dia miliki. Namun, sinar pedang itu begitu kuat sehingga memaksanya berlutut dan menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Sementara itu, pihak lain dari Tanah Sangsi tidak lolos tanpa cedera dan terluka akibat serangan balik tersebut. Pada saat ini, dua dewa tertinggi dari Tanah Sangsi akhirnya tiba dan menyerang secara bersamaan. Setelah beberapa saat, dua gelombang energi yang menghancurkan bumi melonjak dan membunuh dewa tertinggi yang akan datang, yang dibawa Qi Yuping ke alam rahasia alam. Ketika Hou Dong melihat dewa tertinggi yang akan segera mati dari sudut matanya, dia langsung menjadi pucat. Dia meraung, "Apa yang kalian semua tunggu? Apakah Anda menunggu ketiga dewa tertinggi yang akan segera membunuh kita semua?" Sebaliknya, pemimpin kelompok dari Tanah Sangsi menyeringai seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Dia berkata, "Bunuh mereka." Dia tidak tahu mengapa Duan Lingtian dan yang lainnya menolak untuk melarikan diri, dan dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, dia hanya melihatnya sebagai kesempatan yang baik bagi mereka untuk membunuh semua orang dari tanah persembahan surgawi sehingga mereka bisa mendapatkan hadiahnya. Tiba-tiba, Duan Lingtian dan wanita berkerudung bergerak pada waktu yang hampir bersamaan. Duan Lingtian dengan cepat menahan Kaisar Dewa tingkat lanjut yang menyergap dewa tertinggi Qi Yuping yang sudah dekat dengan hukum menahan kedalaman ruang angkasa. Dia sudah lama mengetahui bahwa pihak lain bukanlah dewa tertinggi yang dekat karena pertahanan pihak lain yang lebih rendah. Selain itu, dia juga bisa melihat bahwa serangan sebelumnya dari pihak lain didorong oleh kekuatan garis keturunannya. "Tolong aku, dia adalah dewa tertinggi yang dekat." Kaisar Dewa yang maju berteriak dan ekspresinya berubah ketika dia merasakan turbulensi spasial di sekitarnya. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melepaskan diri dari kedalaman menahan Duan Lingtian. Pada saat ini, wanita berkerudung itu sendirian menghadapi dua dewa tertinggi yang akan datang. Meskipun kalah jumlah, dia tidak dirugikan. Jelas, dia jauh lebih kuat daripada yang ditemukan dewa tertinggi Qi Yuping yang akan datang. Suara mendesing. Suara mendesing. Sementara itu, Hou Lian Yu dan Jiang Yue segera bergabung dengan Hou Dong dan Qi Yuping, yang berada di ambang kelelahan. Beban Hou Dong dan Qi Yuping segera berkurang. Meski keduanya masih merasa sedikit tertekan, mereka akhirnya bisa melihat sekelilingnya. Detik berikutnya, mata mereka terbelalak saat melihat Duan Lingtian menahan dan membunuh lawannya. Mereka tidak menyangka bahwa Duan Lingtian juga adalah dewa tertinggi yang akan datang. Terlebih lagi, hukum ruang adalah hukum terkuatnya, bukan hukum api. Mereka terkejut dengan betapa mudahnya Duan Lingtian menahan dan membunuh lawannya dengan energi spasial. Setelah beberapa saat, mereka menyadari bahwa Duan Lingtian jauh lebih kuat daripada dewa tertinggi yang mereka temukan untuk membantu mereka. Setelah beberapa saat, keduanya mengalihkan perhatian mereka ke wanita bercadar yang dibawa oleh Jiang Yue. Mereka melihat bahwa dia menggunakan hukum yang berbeda dari yang dia gunakan sebelumnya. Yang paling mengejutkan, dia berhasil menahan dua dewa tertinggi dari Tanah Sangsi dengan hukum airnya. Sial, Hou Dong mengutuk Hou Lian Yu dalam hati. Dia tidak menyangka bahwa penolong Hou Lian Yu adalah dewa tertinggi yang dekat yang dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Namun, terlepas dari betapa bencinya dia secara alami tidak berani menunjukkannya terlalu banyak. Bagaimanapun, dia masih harus mengandalkan Duan Lingtian untuk bertahan hidup. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata kepada Hou Lian Yu melalui transmisi suara,
Hou Lian Yu, kamu selalu jujur. Saya tidak berharap Anda memainkan trik seperti itu. Meski begitu, Hou Dong tidak berani berlebihan dengan perkataannya, khawatir akan menyinggung perasaan Hou Lian Yu. Sementara itu, dua dewa tertinggi yang akan datang juga terkejut saat melihat Duan Lingtian dengan mudah membunuh rekan mereka. Jelas bagi mereka bahwa Duan Lingtian lebih kuat dari mereka. Ini buruk. 4.239 buah kenaikan langit awalnya. Penjaga gerbang tingkat ke-9 dalam sangsi merasa menang setelah kematian dewa tertinggi lawan mereka. Sayangnya, mereka tidak menyangka bahwa ada dua dewa tertinggi yang menakutkan di antara lawan mereka. Salah satu dari mereka telah membunuh kaisar dewa tingkat lanjut mereka yang hanya berada di urutan kedua setelah dewa tertinggi mereka yang akan datang, dan yang lainnya seimbang ketika melawan dua dewa tertinggi mereka yang akan segera terjadi pada saat yang sama. 4 orang yang tersisa dari tanah sangsi terkunci dalam kebuntuan dengan lawan mereka dari tanah persembahan surgawi untuk sementara waktu. Ketika pemuda berpakaian ungu, salah satu dari dua dewa tertinggi lawan, akhirnya membunuh kaisar dewa mereka yang maju dan tidak lagi sibuk, mereka merasakan gelombang keputusasaan menyapu mereka. Pada saat yang sama, dua dewa tertinggi yang akan bertarung melawan wanita berkerudung itu tampak pahit ketika mereka melirik pemuda berpakaian ungu melalui sudut mata mereka. Rencana mereka telah gagal. Mereka hanya bisa menghibur diri dengan berpikir bahwa mereka setidaknya telah membunuh satu dewa tertinggi yang dekat. Setelah membunuh kaisar dewa tingkat lanjut, Duan Lingtian berteleportasi dan muncul kembali di dekat wanita berkerudung sebelum dia berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan menahan mereka sehingga kamu dapat bergerak." Sebelum wanita bercadar sempat menjawab, Duan Lingtian dengan santai mengangkat tangan kanannya. Badai spasial mengamuk di sekitar dua dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Ketika dua dewa tertinggi yang akan datang kembali sadar, mereka sudah terkurung di area kecil. Mereka menggunakan artefak surgawi mereka yang menonjol dan menyerang penghalang spasial dengan sekuat tenaga, tetapi itu sia-sia. Penghalang hanya berguncang untuk beberapa saat, mereka hampir tidak meninggalkan goresan di atasnya. Melihat ini, ekspresi mereka berubah. Jelas, mereka bukan tandingan Duan Lingtian bahkan setelah bergabung, dia bahkan lebih kuat dari wanita bercadar. Meskipun wajah wanita itu tersembunyi oleh cadar, sedikit keterkejutan terlihat di matanya yang sebening kristal dan sosok rampingnya bergetar tanpa terasa. Namun, dia dengan cepat memulihkan akal sehatnya dan mulai bergerak. Swoosh, swoosh, swoosh. Gelombang besar menyapu kedua pria itu seperti naga air. Awalnya, mereka disamakan dengan wanita bercadar. Namun, mereka berada pada posisi yang kurang menguntungkan sekarang karena mereka harus mengarahkan sebagian dari energi mereka untuk mempertahankan diri dari badai spasial yang mengelilingi mereka. Dengan demikian, hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka menyerah pada wanita berkerudung itu. Dua pancaran energi menyinari wanita berkerudung itu segera setelah dua dewa tertinggi dari tanah sangsi binasa. 4 orang yang tersisa dari tanah sangsi diliputi oleh rasa takut dan kehilangan keinginan untuk bertarung sepenuhnya setelah kematian dua dewa tertinggi yang akan segera terjadi. Akibatnya, mereka dengan mudah ditekan oleh Hou Lian Yu dan yang lainnya. Duan Lingtian dan para wanita berkerudung berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Hou Lian Yu dan yang lainnya menang dan menghadapi lawan mereka. Wanita berkerudung itu melirik Duan Lingtian dengan sembunyi-sembunyi melalui sudut matanya beberapa kali. Sedikit ketakutan bisa terlihat di matanya ketika dia menatapnya. Dia dan Jiang Yuwei telah merencanakan untuk menyembunyikan kekuatannya sehingga mereka memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan harta karun di alam rahasia alam. Untuk menyembunyikan kekuatannya, dia juga tidak keberatan ketika Qi Yuping menyarankan untuk memberikan Emperor Pil kepada dewa tertingginya yang dekat. Ini di luar dugaanku. Awalnya, wanita bercadar dan Jiang Yuwei optimis tentang peluang mereka untuk mendapatkan harta karun terbaik di alam rahasia alam. Namun, dia tidak lagi optimis seperti sebelumnya setelah mengetahui bahwa orang lain juga menyembunyikan kekuatannya. Yang terpenting, pihak lain tidak lebih lemah darinya, dan dia tidak yakin tentang peluangnya jika dia melawannya. Pada saat ini, Hou Lian Yu dan yang lainnya akhirnya membunuh 4 orang dari tanah sangsi. Pada awalnya, mereka berimbang dengan lawan mereka karena cedera Hou Dong dan Qi Yuping. Namun, lawan mereka kehilangan keinginan untuk bertarung karena kematian dua dewa tertinggi mereka yang akan datang, dan sebagai hasilnya, dia dan yang lainnya dapat menang dan membunuh mereka. Segera setelah itu,
4 sinar energi menyinari Hou Lian Yu dan yang lainnya setelah mereka membunuh lawan mereka. Setelah sinar cahaya menghilang, Hou Lian Yu terbang ke Duan Lingtian sebelum dia berkata sambil tersenyum, "Kakak Duan, kami bisa mati jika kamu dan wanita ini tidak menyelamatkan kami." Pada saat yang sama, Jiang Yuwei kembali dan berdiri di samping wanita berkerudung itu. Dia memandang Duan Lingtian dengan hati-hati sebelum dia menoleh ke Hou Lian Yu dan berkata tanpa nada, "Hou Lian Yu, aku meremehkanmu. Saya berasumsi Anda membawa Kaisar Dewa biasa ke sini. Saya tidak berharap Anda membawa dewa tertinggi yang begitu tangguh." Hou Lian Yu berkata dengan acuh tak acuh, "Jiang Yuwei, aku tidak berharap temanmu menyembunyikan kekuatannya dengan baik." Sementara itu, Hou Dong dan Qi Yuping akhirnya memahami Duan Lingtian, Hou Lian Yu, Jiang Yuwei, dan wanita berkerudung itu tidak ingin meninggalkan alam rahasia alam tadi. Ternyata, kuartet itu yakin bisa mengalahkan 7 lawan mereka dari Tanah Sangsi. Jiang Yuwei memandang Hou Lian Yu dan berkata, "Hadiah untuk level ini pasti akan lebih baik dari yang sebelumnya. Anda dapat memiliki hadiahnya, tetapi hadiah untuk babak final adalah milik kami. Bagaimana menurutmu?" Hou Lian Yu mencemooh dan berkata dengan ekspresi mencemooh di wajahnya, "Jiang Yuwei, sepertinya kamu sudah merencanakan semuanya. Bagaimana jika hadiah akhir lebih baik? Apakah Anda mencoba memanfaatkan saya?" Hou Lian Yu bukanlah orang bodoh. Jiang Yuwei menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kami tidak tahu seberapa sulit level terakhirnya. Bagaimana jika kami tidak dapat melewati level berikutnya dan gagal mendapatkan hadiah? Namun, Anda pasti mendapatkan hadiah untuk putaran ini." Ekspresi mencemooh di wajah Hou Lian Yu menjadi lebih jelas ketika dia mendengar kata-kata Jiang Yuwei. Dia berkata, "Saya tidak berpikir kita akan gagal melewati level berikutnya. Bagaimana dengan ini? Anda dapat memperoleh hadiah putaran ini, dan kami akan mengambil hadiah putaran berikutnya. Kami tidak keberatan mengambil risiko." Hou Lian Yu tertawa mengejek setelah dia selesai berbicara. Dia benar-benar bertanya-tanya apakah Jiang Yuwei memperlakukannya seperti orang bodoh. Pada saat yang sama, ekspresi Hou Dong dan Qi Yuping agak masam. Lagi pula, mereka berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan sekarang. "Hou Dong, Hou Lian Yu dari klanmu benar-benar tidak bisa diandalkan. Dia menemukan dewa tertinggi yang begitu tangguh untuk membantunya, tetapi dia bahkan tidak menyelamatkan penolong yang Anda bawa," kata Qi Yuping melalui transmisi suara. Dia dipenuhi dengan kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan selain melampiaskan amarahnya pada Hou Dong. Lagi pula, dibandingkan dengan Hou Lian Yu dan Jiang Yuwei, Hou Dong adalah target yang jauh lebih mudah. Hou Dong, yang sedang marah, tidak mentolerir kata-kata Qi Yuping. Dia berkata sambil mencibir, "Qi Yuping, tidak ada gunanya memprovokasi saya. Aku tidak akan jatuh untuk itu. Memang benar bahwa dewa tertinggi yang akan datang Hou Lian Yu tidak menyelamatkan pembantuku. Namun, apakah adik perempuanmu membantumu? Hou Lian Yu dan aku hanyalah kenalan. Faktanya, kami bahkan memiliki konflik kecil di antara kami. Wajar jika dia tidak membantuku. Namun, Anda memperlakukan adik perempuan Anda dengan sangat baik, tetapi dia tetap tidak membantu Anda." Betapa menyedihkan. Darah Qi Yuping mendidih saat mendengar kata-kata Hou Dong. Dia sangat dekat untuk menyerang Hou Dong, tapi dia berhasil mengendalikan emosinya pada akhirnya. Jika dia bergerak pada saat ini, pasti akan meninggalkan kesan buruk pada yang lain. Hou Dong tersenyum puas saat melihat Qi Yuping tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kesuraman yang tersisa di hatinya sepertinya telah hilang saat ini. Ini dia. Mata Hou Dong sedikit melebar saat Qi Yuping secara naluriah mengangkat kepalanya. Tak lama kemudian, Duan Lingtian dan yang lainnya melihat buah bercahaya dengan aroma menyegarkan turun dari langit. Ini. Duan Lingtian menemukan bahwa buah itu agak mirip dengan buah dao surgawi yang dia peroleh di pengadilan dewa. Dia dengan cepat mencari ingatannya dan mengidentifikasi buah itu. Buah kenaikan langit. 4240 monster seperti kera buah kenaikan langit adalah buah surgawi yang mirip dengan buah dao surgawi. Keduanya dapat membantu kaisar dewa yang maju menerobos alam dewa tertinggi. Itu adalah pengubah hidup bagi dewa tertinggi yang akan datang dengan bakat bawaan rendah yang tidak dapat menjadi dewa tertinggi. Itu buah kenaikan langit. Mata melebar Hou Dong dan Qi Yuping bersinar karena keserakahan saat ini. Namun, setelah beberapa saat,
Mereka menghela nafas ke dalam saat mereka melirik Duan Lingtian dan wanita berkerudung dari sudut mata mereka. Kuharap mereka akan memperebutkan buah dewa dan mati, pikir Hou Dong dalam hati. Dia tahu itu hanya angan-angan, tapi dia masih bisa membayangkan keduanya bertarung sampai mati. Tanda seru. Mata Jiang Yuwei juga bersinar terang. Wanita berkerudung itu juga tersentuh, tetapi dia tidak berani bertindak sembarangan dengan Duan Lingtian yang berdiri begitu dekat. Setelah beberapa saat, dia mengirim transmisi suara ke Jiang Yuwei. Setelah mendengarkan transmisi suara, Jiang Yuwei menoleh ke Hou Lian Yu dan bertanya, Hou Lian Yu, apakah kamu yakin ingin kami mengambil buah kenaikan langit ini? Jika itu yang Anda inginkan, Anda tidak dapat menarik kembali kata-kata Anda nanti. Sedikit kegembiraan melintas di mata Jiang Yuwei setelah dia selesai berbicara. Hou Lian Yu sedikit mengernyit setelah mendengar kata-kata Jiang Yuwei. Sebelum buah kenaikan langit muncul, dia telah memberitahu Jiang Yuwei bahwa dia bisa mendapatkan hadiah level ini karena dia takut dia memanfaatkan dia dan Duan Lingtian. Namun, dia tidak mengharapkan hadiah berupa buah kenaikan langit, yang sangat membantu Kaisar Dewa tingkat lanjut. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa atas nama Duan Lingtian sebelumnya. Sementara Hou Lian Yu terjebak dalam dilema, dia mendengar transmisi suara Duan Lingtian. Matanya melebar, dan ekspresi ketakutan muncul sebentar di wajahnya. Dia secara naluriah memandang Duan Lingtian sebelum dia menoleh ke Jiang Yuwei dan berkata, Jiang Yuwei, kami menginginkan hadiah level ini. Mata Jiang Yuwei dan wanita berkerudung sedikit melebar setelah mendengar kata-kata ini. Hou Lian Yu terus berkata, kamu bisa mendapatkan hadiah tingkat akhir jika kamu menyetujui persyaratan kami. Senyum tipis di wajah Jiang Yuwei segera menghilang dan digantikan oleh ekspresi marah. Hou Lian Yu, apa maksudmu dengan itu? Anda menginginkan buah kenaikan langit, dan Anda juga ingin kami menyetujui persyaratan Anda untuk mendapatkan hadiah level akhir. Meskipun wanita berkerudung itu tidak berbicara, tatapannya langsung berubah menjadi dingin. Dia menoleh sedikit untuk melihat Duan Lingtian setelah itu. Dia tahu bahwa kata-kata Hou Lian Yu adalah niat Duan Lingtian. Pada saat ini, Duan Lingtian mengangkat tangannya dan mengklaim buah kenaikan langit sebelum menyimpannya di cincin spasialnya. Dia tidak menggunakan Sky Ascension Fruit, tapi itu berguna untuk keluarganya. Buah dewa itu langka sehingga dia tidak ragu untuk mengklaimnya. Setelah menyingkirkan buah dewa, dia hanya melirik wanita berkerudung itu sebentar sebelum memalingkan muka. Jelas, dia tidak merasa khawatir sama sekali. Sementara itu, Hou Lian Yu berkata kepada Jiang Yuwei, Jiang Yuwei, mengapa kamu begitu tidak sabar? Dengarkan sebelum Anda sampai pada kesimpulan. Buah kenaikan langit memang sangat berharga. Namun, hadiah level terakhir pasti akan lebih baik. Mungkin, hadiahnya adalah 2 atau lebih buah kenaikan langit. Jiang Yuwei mengejek sebelum dia bertanya dengan dingin, apa kondisimu? Hou Dong dan Qi Yuping memandang Hou Lian Yu dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya apa kondisinya. Hou Lian Yu perlahan berkata, hadiah untuk level terakhir akan menjadi milik kalian berdua jika kalian berdua bisa melewatinya sendiri. Kakak Duan dan aku tidak akan membantu kalian berdua. Ekspresi Jiang Yuwei segera berubah, dan tatapan wanita berkerudung itu menjadi semakin dingin. Apalagi level terakhir yang akan lebih sulit lagi, mereka tahu akan sangat sulit bagi mereka untuk melewati level ke-9 tanpa bantuan Duan Lingtian sebelumnya. Jiang Yuwei berkata dengan marah dengan ekspresi tidak sedap dipandang di wajahnya, Hou Lian Yu, kamu terlalu tidak tahu malu. Bukankah kami membantu Anda dengan tingkat ke-9? Anda ingin kami menghadapi level terakhir sendiri. Meski wanita bercadar itu tidak berbicara lagi, kemarahannya terlihat jelas. Sementara itu, Hou Dong dan Qi Yuping juga berpikir bahwa Hou Lian Yu telah melewati batas. Namun, mereka tidak berani angkat bicara. Siapa yang tahu jika memprovokasi Duan Lingtian akan menyebabkan mereka mati. Hou Lian Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, biarkan aku selesai berbicara. Jika kamu tidak dapat melewati level terakhir, kakak Duan akan turun tangan. Jika dia berhasil melewati level tanpa bantuanmu, tidak perlu dikatakan bahwa hadiahnya miliknya. Namun, jika dia tidak bisa melakukannya sendiri, kita semua akan bergabung, dan hadiahnya akan diberikan kepada Anda. Intinya kakak Duan ingin menggunakan level terakhir untuk menguji kekuatannya. Jiang Yuwei dan yang lainnya menoleh untuk melihat Duan Lingtian serempak setelah Hou Lian Yu selesai berbicara.
Mereka bertanya-tanya mengapa Duan Lingtian yakin bisa melewati level terakhir sendirian. Sedikit keterkejutan juga terlihat di mata wanita berkerudung itu ketika dia melihat ke arah Duan Lingtian. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Jiang Yuwei melalui transmisi suara, berdasarkan betapa sulitnya level ke-9, tidak mungkin baginya untuk melewati level terakhir sendirian kecuali dia memiliki kekuatan dari dewa tertinggi yang belum sempurna. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, tidak ada yang bisa kita lakukan bahkan jika dia memutuskan untuk menarik kembali kata-katanya dan mengklaim hadiahnya. Singkatnya, kami tidak punya pilihan selain menyetujui kondisi mereka. Kami hanya bisa berharap bahwa dia sangat percaya diri dan tidak cukup kuat untuk melewati level terakhir sendirian. Jiang Yuwei merasa bahwa perkataan wanita bercadar itu masuk akal. Oleh karena itu, dia berkata kepada Hou Lianyu, saya setuju dengan kondisi Anda. Saya harap Anda berdua akan menepati janji Anda. Hou Lianyu tersenyum. Yakinlah, kami pasti akan menepati janji kami. Dalam hati, Hou Lianyu agak kaget juga. Ketika Duan Lingtian memberitahunya tentang kondisi sebelumnya, dia sangat yakin bahwa Duan Lingtian bisa melewati level terakhirnya sendiri. Namun, dia tidak bisa mengerti mengapa dia mempercayai Duan Lingtian, seseorang yang dia temui belum lama ini. Dia sama sekali tidak meragukan Duan Lingtian. Sementara itu, setelah pulih dari keterkejutannya, Hou Dong bertanya kepada Qi Yuping melalui transmisi suara, Qi Yuping, apakah menurutmu dia cukup kuat untuk melakukannya? Aku tidak tahu, kata Qi Yuping sambil memelototi Hou Dong. Dia merasa sulit untuk percaya bahwa Hou Dong berani memulai percakapan dengannya setelah pertengkaran mereka sebelumnya. Apakah Hou Dong melupakan pertengkaran mereka? Tingkat ke-10 adalah ujian terakhir di alam rahasia alam. Setelah menunggu beberapa saat, lawan untuk level ke-10 akhirnya muncul. Kali ini, lawannya bukan lagi orang-orang dari Tanah Sangsi. Sebaliknya, mereka adalah 10 monster humanoid berukuran sedang dengan aura yang menakutkan. Tingginya sekitar 3-6 meter, dan mereka menyerupai kera. Mereka semua memegang tongkat panjang, yang panjangnya setidaknya 10 meter, di tangan mereka. Sosok tembus pandang samar terlihat menjulang di atas masing-masing tongkat. Staves adalah artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap. Hou Dong berseru. Sebelum terbang, Jiang Yuwei melirik Hou Dong dan Qi Yuping dan berkata, ayo uji kekuatan mereka. Hou Dong dan Qi Yuping merasa sangat enggan, tetapi pada akhirnya, mereka terbang juga. Berbeda dengan sebelumnya, wanita bercadar itu tidak menunggu. Sebaliknya, dia terbang melewati Jiang Yuwei, Hou Dong, dan Qi Yuping dan menyerbu ke arah 10 monster mirip kera. Mengaum. Ke-10 monster itu meraung ketika mereka melihat wanita berkerudung itu menyerbu ke arah mereka. Mereka mengangkat tongkat di tangan mereka secara bersamaan dan mengarahkannya ke arahnya. Bang! 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 5 tongkat dengan mudah menghancurkan serangan wanita berkerudung itu dan membuatnya terbang di langit. 5 tongkat lainnya lebih lemah sehingga gagal mendarat pada wanita berkerudung ketika dia dikirim terbang kembali. Berdasarkan hal ini, dapat dilihat bahwa 5 monster terkuat berada di ranah dewa tertinggi sementara 5 monster lainnya sedikit lebih lemah. Berbeda dengan monster sebelumnya, mereka semua menggunakan artefak surgawi yang menonjol dengan jiwa artefak yang tidak lengkap.